Suara panci yang terlempar menghantam lantai keramik menggema keras di seluruh penjuru dapur kecil itu. Air mendidih yang baru saja diangkat dari kompor tumpah ruah membasahi pakaian dan kulit pucat Alina. Rasa panas yang luar biasa seketika menyengat lengan kirinya menciptakan rona kemerahan yang mengerikan dalam hitungan detik. Wanita itu terhuyung ke belakang menahan napas karena rasa sakit yang tak tertahankan. Namun anehnya tidak ada satupun jeritan yang keluar dari bibirnya. Ia hanya menatap kosong ke arah genangan air yang kini bercampur dengan uap panas di lantai. Pria yang baru saja melakukan tindakan kejam itu berdiri menjulang di hadapannya, dengan wajah memerah penuh amarah. Bima menatap istrinya dengan sorot mata penuh kebencian dan rasa muak yang tidak lagi berusaha ia sembunyikan. Baginya wanita yang dinikahinya 3 tahun lalu ini hanyalah beban tak berguna yang selalu membuat kesalahan bodoh. Pagi ini, Alina hanya telat menyajikan kopi dan suhu airnya tidak sesuai dengan keinginan sang suami yang egois. Kesalahan sekecil itu sudah cukup memicu ledakan emosi Bima yang berujung pada tindakan kekerasan fisik yang sangat brutal. Bima mendengus kasar sambil melipat kedua lengannya di dada tanpa sedikit pun merasa bersalah atas perbuatannya tersebut. Dia melontarkan kata makian tajam menyuruh Alina untuk segera membersihkan kekacauan di lantai sebelum dia berangkat kerja. Pria itu menganggap istrinya tidak memiliki harga diri dan akan selalu tunduk pada semua perintah serta siksaannya. Dia merasa dirinya adalah raja di rumah sempit ini setelah baru saja dipromosikan menjadi direktur di perusahaannya. Kesombongan telah membutakan matanya hingga dia lupa siapa yang selalu mendukungnya saat dia masih menjadi pria miskin. Alina perlahan mengangkat kepalanya menatap lurus ke arah pria yang selama 3 tahun ini dipanggilnya sebagai suami. Rasa sakit di lengannya memang luar biasa. Namun itu tidak sebanding dengan rasa sakit di dalam hatinya. Luka fisik ini seolah menjadi sebuah tamparan keras yang membangunkannya dari mimpi panjang tentang cinta yang tulus. Selama ini dia rela membuang segala kemewahan dan status sosialnya demi mencari kasih sayang sejati dari Bima. Dia menyembunyikan identitas aslinya sebagai pewaris tunggal keluarga Kusuma yang merupakan konglomerat paling berpengaruh di seluruh negeri. Keluarga Kusuma memiliki ratusan perusahaan yang tersebar di berbagai sektor industri mulai dari properti hingga teknologi mutakhir. Ayah Alina selalu memperingatkan bahwa pria dari kalangan bawah seperti Bima hanya akan memanfaatkan kekayaan putrinya saja. Namun saat itu, Alina terlalu naif dan percaya bahwa Bima mencintainya tanpa syarat walau dia bersandiwara miskin. Kini kebenaran menampar wajahnya dengan sangat keras mengungkap sifat asli Bima yang penuh dengan keserakahan dan kekejaman. Pria itu berubah menjadi monster mengerikan setelah merasa memiliki sedikit kekuasaan dan jabatan tinggi di perusahaan tempatnya bekerja. Bima masih berdiri di ambang pintu dapur sambil merapikan dasi sutra mahal yang baru dibelinya minggu lalu. Dia memandang jijik pada pakaian lusuh Alina dan rambut panjang istrinya yang diikat asal tanpa perawatan salon. Suara beratnya memecah kesunyian ruangan itu, ketika dia kembali melontarkan hinaan tajam tentang betapa tidak bergunanya Alina. Bima menegaskan bahwa dia sekarang adalah orang penting, dan tidak pantas memiliki istri kampungan yang terus menyusahkannya. Dia menuntut Alina segera meminta maaf sambil berlutut membersihkan lantai jika masih ingin tinggal di rumah ini. Namun kali ini sama sekali tidak ada air mata yang jatuh membasahi pipi pucat wanita cantik tersebut. Mata tajam Alina hanya menatap suaminya dengan ekspresi sedingin es yang tidak pernah dilihat Bima sebelumnya. Tatapan itu menembus ke dalam jiwa seolah sedang menguliti setiap kebohongan dan kepalsuan yang disembunyikan sang suami. Kesunyian panjang mulai terasa mencekam membuat Bima mendadak merasakan desir aneh yang tidak nyaman di dadanya. Dia mencoba menepis perasaan itu dengan membentak lebih keras, namun suara kerasnya hanya terdengar seperti gonggongan kosong. Alina memecah keheningan dengan suara yang sangat tenang, namun membawa gelombang intimidasi yang luar biasa kuat. Dia mengatakan dengan pelan bahwa pernikahan bodoh ini sudah berakhir hari ini tanpa ada ruang untuk negosiasi. Kalimat itu mengalir begitu saja dari bibirnya tanpa emosi berlebihan, seolah dia sedang membacakan vonis pengadilan hukum. Bima tertawa sinis. Mendengar ucapan tersebut meremehkan ancaman istrinya karena mengira Alina tidak akan mampu bertahan hidup.
Pria sombong itu sangat yakin istrinya akan kembali merangkul kakinya memohon belas kasihan dalam waktu kurang dari sehari. Langkah kaki Bima bergema, menjauh meninggalkan rumah sempit itu menuju mobil mewahnya yang terparkir rapi di luar. Dia pergi begitu saja membiarkan istrinya menahan rasa sakit akibat luka bakar parah di lengan kiri. Ketika suara mesin mobil suaminya perlahan memudar dari pendengaran, Alina akhirnya bisa menghela napas panjang dan dalam. Tangan kanannya gemetar saat merogoh saku celana untuk mengambil ponsel pintar usang yang layarnya sudah sedikit retak. Jemari tangannya menekan beberapa nomor yang sudah 3 tahun ini tidak pernah dia hubungi demi menjaga penyamaran sempurnanya. Nada sambung terdengar beberapa kali sebelum sebuah suara pria tua yang sangat hormat menjawab panggilan telepon tersebut. Alina memperkenalkan dirinya dengan nada suara dingin dan memerintahkan pria itu untuk menjemputnya di alamat rumahnya. Pria di seberang sana terkesiap sejenak sebelum merespons dengan penuh semangat dan berjanji akan tiba dalam 10 menit. Asisten pribadi keluarga Kusuma yang setia itu langsung mengerahkan seluruh pasukan keamanan terbaik untuk menjemput sang putri. Selama 3 tahun mereka telah menanti kepulangan pewaris sah yang memilih hidup menderita demi seorang pria tak berguna. Wanita itu berjalan menuju kamar mandi kecil untuk membasuh kulit kemerahannya dengan air mengalir yang sangat dingin. Rasa perih meresap hingga ke tulang, namun pikirannya sekarang menjadi jauh lebih jernih dan tajam seperti silek. Dia menatap bayangannya di cermin usang melihat rambut kusam dan wajah tanpa riasan yang menghiasi dirinya setiap hari. Semua penyamaran konyol ini akan segera berakhir hari ini, dan dia akan kembali mengenakan mahkota kekuasaannya yang sah. Dunia tempat Bima berpijak dan merasa angkuh akan dia hancurkan perlahan hingga pria itu menyadari semua kesalahannya. Bunyi deru mesin mobil mewah yang sangat halus memecah keheningan jalanan sempit di depan rumah sederhana tersebut. 3 mobil sedan hitam anti peluru berhenti tepat di depan pagar kayu yang mulai lapuk dimakan usia. Beberapa pria tegap berpakaian jas hitam rapi keluar dari mobil dengan wajah tegang dan sikap sangat waspada. Warga sekitar yang melihat kejadian langka ini segera berkerumun dengan wajah penuh rasa ingin tahu dan keheranan. Mereka tidak pernah menyangka akan ada tamu penting dari kalangan elit yang mengunjungi rumah Bima hari ini. Seorang pria tua dengan rambut beruban melangkah tergesa melewati halaman kecil dan langsung masuk ke dalam rumah. Dia adalah Haris, kepala pelayan sekaligus asisten paling terpercaya yang telah mengabdi pada keluarga Kusuma puluhan tahun. Saat matanya melihat kondisi lengan Alina yang memerah melepuh, raut wajah pria tua itu berubah menjadi murka. Dia segera menundukkan kepala sangat dalam memohon ampun, karena terlambat datang untuk menyelamatkan nona mudanya dari penyiksaan ini. Haris bersumpah dalam hati akan membuat pria bajingan yang menyakiti putri majikannya membayar dengan harga sangat mahal. Alina menahan rasa sakitnya dan memerintahkan Haris untuk tidak membuang waktu dengan permintaan maaf yang tidak perlu. Dia meminta Haris segera memanggil tim medis ke rumah utama dan mempersiapkan segala keperluan untuk kepulangannya hari ini. Wanita itu mengambil sebuah koper tua dan hanya memasukkan barang pribadinya, meninggalkan semua hadiah murah dari Bima. Rumah yang menyimpan banyak kenangan menyakitkan dan kebohongan ini tidak lagi memiliki arti apapun di dalam hatinya. Dia berjalan keluar rumah tanpa menoleh, kembali melangkah penuh percaya diri menuju mobil mewah yang telah menunggunya. Para tetangga yang sedang bergosip segera menepi memberikan jalan saat melihat wanita malang itu dikawal oleh banyak penjaga. Mereka menatap Alina dengan tatapan heran, mencoba memahami bagaimana istri Bima yang selalu tampak sederhana bisa memiliki pengawal. Pintu mobil terbuka lebar dan Alina masuk ke dalam kabin yang sejuk meninggalkan kehidupan palsunya di belakang. Haris duduk di kursi depan menginstruksikan sopir untuk melaju kencang menuju rumah sakit terbaik milik keluarga besar Kusuma. Iringan mobil hitam itu melesat membelah jalanan kota membawa kembali sang pewaris mahkota ke singgasana aslinya. Di dalam mobil Alina memandang gedung pencakar langit yang menjulang tinggi melalui kaca jendela yang agak gelap. Matanya tertuju pada sebuah bangunan megah di pusat kota yang merupakan markas besar dari perusahaan suaminya Bima. Perusahaan tersebut sebenarnya hanyalah sebuah anak perusahaan kecil yang secara tidak langsung berada di bawah naungan grup Kusuma. Bima sering membanggakan pencapaiannya di sana tanpa mengetahui bahwa istrinya sendirilah yang telah mengatur semua promosi jabatannya.
Wanita itu tersenyum tipis menyadari betapa rapuhnya kekuasaan yang dimiliki Bima jika dia menarik semua dukungannya sekarang. Ponsel canggih milik Haris mendadak berdering memecah kesunyian di dalam kabin mobil yang terasa sangat tegang tersebut. Asisten tua itu menerima panggilan dengan ekspresi serius, kemudian menoleh ke arah bangku belakang dengan rasa hormat. Dia melaporkan bahwa sang ayah ketua grup Kusuma telah mengetahui kejadian ini dan sedang marah besar. Pria penguasa bisnis itu bahkan mengancam akan menghancurkan Bima secara fisik hari ini juga karena melukai putri kesayangannya. Alina segera mengangkat tangan kanannya memberikan isyarat agar Haris memberikan ponsel tersebut padanya untuk berbicara langsung. Suara bariton yang menggelegar dipenuhi amarah terdengar dari speaker ponsel saat Alina mendekatkan benda itu ke telinganya. Sang ayah dengan murka bersumpah akan mengirim pasukannya untuk mematahkan kedua tangan pria bajingan yang telah menyiramkan air panas. Alina menenangkan ayahnya dengan suara lembut, namun tegas meminta agar pria tua itu tidak gegabah menggunakan kekerasan fisik. Dia menyatakan bahwa membalas dengan kekerasan fisik adalah hukuman yang terlalu ringan bagi pria sombong dan serakah seperti Bima. Wanita itu ingin menghancurkan sang mantan suami secara perlahan melalui kebanggaan terbesarnya yaitu karir dan jabatannya. Ayahnya terdiam sejenak mendengar nada dingin penuh perhitungan dari putri tunggalnya yang selama ini dikenal sangat pemaaf. Dia bisa merasakan bahwa gadis kecilnya telah tiada digantikan oleh sosok pewaris sejati yang mewarisi darah dingin keluarga Kusuma. Sang ketua akhirnya menyetujui rencana putrinya dan menyerahkan seluruh kendali kekuasaan grup untuk digunakan Alina sesuka hatinya. Sebelum menutup telepon, pria tua itu mengingatkan bahwa dia tidak akan membiarkan siapapun yang meremehkan keluarga mereka tetap hidup tenang. Alina mengangguk pelan mengembalikan ponsel itu kepada Haris dengan senyum tipis di wajah pucatnya. Rombongan mobil mewah itu tiba di sebuah rumah sakit swasta elit yang seluruh fasilitasnya berada di bawah naungan grup Kusuma. Para dokter spesialis terbaik sudah berkumpul di lobi utama dengan wajah tegang menunggu kedatangan pasien VVIP yang sangat rahasia. Begitu pintu mobil terbuka, mereka segera menyambut Alina dengan penuh hormat membawanya menuju ruang perawatan paling mewah di lantai teratas. Haris mengawasi setiap langkah penanganan medis memastikan nona mudanya mendapatkan perawatan luka bakar yang paling sempurna. Alina menahan rasa perih saat obat khusus dioleskan pada kulitnya sambil memikirkan langkah pertama balas dendamnya. Sementara itu di gedung perkantoran pusat, Bima melangkah masuk ke dalam ruang kerjanya dengan dada membusung dan senyum sombong. Semua karyawan menundukkan kepala memberikan hormat pada direktur baru, yang dikenal sangat kejam dan gemar memecat bawahan tanpa alasan. Pria itu meletakkan tas kerjanya di meja mahoni besar, merasa dirinya adalah penguasa mutlak yang tidak bisa dikalahkan siapapun. Dia sama sekali tidak memikirkan kondisi istrinya yang terluka parah di rumah, dan justru sibuk memeriksa jadwal pertemuannya hari ini. Bima merasa hidupnya sangat sempurna dengan jabatan tinggi, harta melimpah, dan kekuasaan absolut. Seorang sekretaris muda yang cantik mengetuk pintu ruangannya membawa setumpuk dokumen kontrak kerjasama bernilai ratusan miliar rupiah. Bima menatap dokumen itu dengan mata berbinar, membayangkan bonus besar yang akan diterimanya jika proyek raksasa ini berhasil ditandatangani. Perusahaan mitra yang akan bekerja sama dengan mereka adalah sebuah entitas bisnis kuat yang dikendalikan secara rahasia oleh keluarga Kusuma. Tentu saja pria rakus itu tidak mengetahui fakta mengerikan ini dan menganggap kemitraan ini sebagai bukti kehebatannya bernegosiasi. Dia memanggil asistennya untuk memastikan semua persiapan rapat penting siang ini berjalan sangat lancar. Kembali ke ruang perawatan mewah di rumah sakit, perban putih tebal kini membalut erat seluruh lengan kiri pewaris tahta tersebut. Alina bersandar di ranjang pasien menatap layar tablet khusus yang menampilkan seluruh data perusahaan tempat suaminya sedang bekerja saat ini. Haris berdiri tegak di samping ranjang menunggu instruksi dari wanita jenius yang telah mengambil alih kembali identitas aslinya. Jari ramping Alina menunjuk sebuah baris data tentang proyek besar bernilai fantastis yang sedang dikerjakan oleh direktur baru bernama Bima. Senyum mematikan terukir di wajah cantik itu menandakan awal mula badai kehancuran yang tak tertahankan. Alina menatap asisten tuanya dengan pandangan tajam, memerintahkan Haris untuk menghubungi direktur utama dari perusahaan mitra siang ini. Ya,
Dia menyuruh mereka membatalkan penandatanganan kontrak tepat pada detik terakhir ketika Bima merasa bahwa kemenangan sudah berada di genggamannya. Wanita itu ingin melihat ekspresi hancur dari pria yang selalu merendahkannya ketika kehilangan kesepakatan paling penting dalam karirnya. Hukuman ini baru sekadar hidangan pembuka sebelum dia menarik semua dukungan finansial tersembunyi yang menjaga nyawa perusahaan tersebut. Haris mengangguk mantap dan segera melangkah keluar ruangan untuk melaksanakan perintah brutal tersebut tanpa keraguan. Cahaya matahari siang mulai menembus jendela kaca besar ruang perawatan menyinari wajah cantik sang pewaris yang kembali bersinar terang. Segala penderitaan dan siksaan selama 3 tahun hidup dalam kemiskinan dan penyamaran akhirnya membuahkan pelajaran hidup yang sangat berharga. Dia menyadari bahwa kebaikan hati dan ketulusan cinta tidak akan pernah bernilai di mata seorang pria yang haus kekuasaan. Mulai detik ini dia berjanji tidak akan pernah lagi menundukkan kepalanya di hadapan siapapun di dunia yang kejam ini. Roda nasib telah berputar, dan pria sombong itu kini tinggal menunggu waktu kehancurannya yang paling mengerikan. Chung Hai. Cahaya matahari sore menyinari koridor rumah sakit swasta yang sepi dan dijaga ketat oleh puluhan pria berjas hitam. Alina melangkah keluar dari ruang perawatan dengan lengan kiri yang kini dibalut perban medis tebal berwarna putih bersih. Rasa sakit akibat luka bakar itu telah mereda berkat obat penahan rasa sakit kualitas terbaik yang diberikan dokter. Matanya kini memancarkan aura otoritas yang sangat kuat dan dingin, menggantikan tatapan sayu yang selama ini ia tampilkan. Haris sang asisten setia berjalan sedikit di belakangnya, dengan sikap menunduk penuh hormat mengawal pewaris tahta kembali pulang. Iringan mobil mewah berwarna hitam pekat melaju mulus membelah jalanan kota menuju kawasan elit yang sangat tertutup. Gerbang besi raksasa yang dihiasi lambang emas keluarga Kusuma terbuka lebar menyambut kedatangan sang putri tunggal yang hilang. Memasuki area pekarangan yang sangat luas, Alina disambut oleh barisan panjang pelayan dan penjaga keamanan yang membungkuk hormat. Rumah utama bergaya Eropa klasik itu berdiri megah, seolah menjadi saksi bisu kembalinya sang penguasa sesungguhnya hari ini. Langkah kaki Alina menggema di lantai marmer ruang tamu, saat ayahandanya muncul dengan wajah penuh kekhawatiran dan amarah. Ketua Kusuma pria parubaya yang masih terlihat sangat gagah itu segera memeluk putri kesayangannya dengan sangat erat. Matanya menatap tajam ke arah perban tebal di lengan Alina, dan amarahnya kembali memuncak tak bisa dibendung lagi. Dia berteriak keras memanggil kepala keamanan, dan memerintahkan mereka untuk segera menyeret Bima ke ruang bawah tanah malam ini. Ayah yang murka itu tidak peduli dengan hukum, dan berniat memotong kedua tangan pria yang telah menyakiti darah dagingnya. Suasana di dalam rumah megah itu seketika menjadi sangat tegang karena tidak ada yang berani membantah. Alina melepaskan pelukan ayahnya secara perlahan, kemudian menatap mata pria tua itu dengan ketenangan yang luar biasa. Dia meminta ayahnya untuk menahan seluruh pasukan bayaran karena balas dendam fisik hanyalah cara murahan yang sangat cepat selesai. Wanita jenius itu menjelaskan bahwa pria sombong seperti Bima lebih menghargai harta dan jabatannya daripada nyawanya sendiri saat ini. Menghancurkan seluruh karirnya secara perlahan dan membuatnya jatuh miskin kembali adalah hukuman paling kejam yang harus dia terima. Sang ayah akhirnya mengangguk setuju, menyerahkan seluruh sumber daya intelijen grup raksasa ini kepada putri tunggalnya. Di sebuah ruangan khusus yang dipenuhi layar monitor raksasa, Alina duduk di kursi kulit mewah bagaikan seorang jenderal perang. Dia memerintahkan Haris untuk meretas seluruh aliran dana perusahaan tempat mantan suaminya bekerja dan mencari titik kelemahannya. Pasukan peretas elit keluarga Kusuma mulai bekerja cepat menembus sistem keamanan digital perusahaan tersebut tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Puluhan dokumen rahasia laporan keuangan ganda dan berbagai bukti penggelapan dana yang dilakukan Bima kini terpampang jelas di layar. Senyum sinis tersungging di bibir Alina, melihat betapa bodoh dan serakahnya pria yang pernah menjadi suaminya itu. Sementara itu di kantornya yang mewah, Bima sedang mengamuk melempar berbagai barang ke dinding kaca hingga pecah berantakan. Rapat penting yang seharusnya memastikan masa depan karirnya mendadak batal karena pihak mitra secara sepihak menarik diri tanpa alasan. Sekretarisnya berdiri gemetar di sudut ruangan tidak berani menatap mata bosnya yang sedang dikuasai oleh kemarahan luar biasa tersebut.
Bima berteriak memaki menyebut mitranya sebagai pengecut karena membatalkan investasi bernilai ratusan miliar rupiah yang sudah di depan mata. Dia belum menyadari bahwa ini hanyalah serangan pembuka dari wanita yang baru saja dia hancurkan hatinya. Setelah puas melampiaskan amarahnya di kantor, pria sombong itu kembali mengendarai mobil mewahnya pulang ke rumah sempit mereka. Malam telah tiba dan dia berharap bisa melampiaskan kekesalannya pada Alina seperti yang biasa dia lakukan setiap hari. Namun saat dia membuka pintu rumah, suasana gelap gulita dan sangat sunyi menyambutnya, membuat firasat buruk perlahan muncul. Dia menyalakan lampu dan mencari ke setiap sudut ruangan, namun hanya menemukan kesunyian dan ceceran air yang sudah mengering. Istrinya telah pergi membawa koper tua meninggalkan rumah itu tanpa meninggalkan pesan apapun untuk sang suami yang kejam. Bima mendengus kasar, merasa sangat yakin bahwa Alina pasti hanya mencari perhatian dan menginap di rumah teman miskinnya. Dia mengambil ponselnya dan memblokir nomor istrinya dengan angkuh, berpikir bahwa wanita itu akan merengek meminta kembali besok pagi. Menurut pandangan sempitnya, seorang wanita tanpa uang dan karir tidak akan mampu bertahan hidup sendirian di kota besar ini. Pria itu menuangkan segelas minuman keras dan duduk di sofa merencanakan cara untuk mencari mitra bisnis baru esok hari. Kesombongannya telah membutakan logikanya, mencegahnya menyadari bahaya mematikan yang sedang mengintai dari segala arah malam itu. Keesokan paginya di markas besar grup Kusuma, suasana terlihat sangat sibuk, namun teratur dengan kedisiplinan yang luar biasa. Alina melangkah masuk ke ruang dewan direksi, mengenakan setelan bisnis mahal yang memancarkan aura seorang pemimpin sejati. Para pemegang saham senior yang biasanya bersikap keras kepala kini menunduk hormat melihat ketegasan di mata sang pewaris. Dia memulai rapat dengan suara lantang, memaparkan strategi agresi pasar yang akan menghancurkan rantai pasokan perusahaan Bima sepenuhnya. Semua orang di ruangan itu tercengang melihat kecerdasan dan kelicikan strategi bisnis yang dirancang oleh nona muda mereka. Haris berdiri di samping layar proyektor membagikan berkas tebal berisi daftar perusahaan penyuplai bahan baku yang selama ini digunakan Bima. Alina memerintahkan agar grup Kusuma membeli seluruh perusahaan penyuplai tersebut secara tunai hari ini, juga tanpa menawar harga. Setelah proses akuisisi selesai, mereka akan segera memutuskan kontrak suplai ke perusahaan Bima dengan alasan restrukturisasi manajemen internal. Keputusan kejam ini akan membuat lini produksi di perusahaan Bima terhenti total dan menyebabkan kerugian finansial yang sangat besar. Rencana sempurna ini disetujui secara bulat oleh Dewan Direksi yang sangat terkesan dengan kepemimpinan mutlak Alina. Di sudut kota yang lain, Bima baru saja tiba di kantornya, dengan kepala yang masih terasa berdenyut akibat minuman semalam. Begitu dia duduk di kursi kebesarannya, telepon di mejanya berdering, tanpa henti membawa rentetan berita buruk bertubi-tubi. Manajer produksi melaporkan dengan panik bahwa seluruh penyuplai bahan baku secara mendadak menghentikan pengiriman pagi ini secara sepihak. Pihak penyuplai bersedia membayar denda penalti pelanggaran kontrak, asalkan mereka bisa segera mengakhiri kerjasama dengan perusahaan ini. Bima merasa dunia di sekelilingnya berputar cepat, tidak mengerti sihir hitam apa yang tiba-tiba menyerang perusahaannya secara bersamaan. Dia segera memanggil para eksekutif senior untuk mengadakan pertemuan darurat demi mencari jalan keluar dari krisis mendadak ini. Wajah para eksekutif itu terlihat sangat pucat, menyadari bahwa mereka terancam gagal memenuhi pesanan klien dan akan dituntut ganti rugi. Bima mencoba menenangkan mereka dengan janji palsu bahwa dia memiliki koneksi kuat di kalangan atas yang bisa memecahkan masalah ini. Dia bermaksud menggunakan uang pribadinya dan aset perusahaan sebagai jaminan untuk meminjam dana segar dari rentenir ilegal kelas kakap. Keputusan bodoh ini kembali masuk ke dalam jebakan halus yang sudah dirancang dengan sangat brilian oleh mantan istrinya. Di restoran mewah berbintang 5, Alina sedang menikmati makan siang yang sangat elegan bersama Presiden Direktur Bank terbesar nasional. Pria tua yang sangat dihormati dalam dunia perbankan itu mendengarkan instruksi Alina dengan penuh ketaatan dan rasa kagum mendalam. Alina memintanya untuk membekukan semua jalur kredit resmi bagi perusahaan Bima, dengan alasan adanya indikasi risiko gagal bayar. Bank tersebut juga dilarang menerima aset apapun dari perusahaan itu sebagai jaminan pinjaman dalam bentuk apapun mulai siang ini.
Jaringan kekuasaan grup Kusuma menembus batas-batas institusi memastikan Bima terisolasi sepenuhnya dari sistem keuangan legal di negara ini. Setelah menyelesaikan jamuan makan siangnya, Alina kembali ke dalam mobil mewahnya untuk memeriksa perkembangan rencana penghancuran tersebut. Haris memberikan tablet cerdas yang menampilkan rekaman kamera keamanan rahasia di dalam ruang kantor tempat Bima bekerja. Dalam rekaman itu terlihat jelas Bima sedang membanting telepon genggamnya setelah ditolak oleh 3 bank berturut-turut siang ini. Keringat dingin mulai membasahi dahi pria sombong itu, menyadari bahwa perusahaannya benar-benar berada di ambang kebangkrutan yang mematikan. Alina menyunggingkan senyum mempesona, namun sangat dingin menikmati tontonan menyedihkan dari pria yang telah menumpahkan air panas ke lengannya. Sementara itu Alina baru saja selesai memeriksa puluhan dokumen bisnis yang diserahkan oleh Departemen Intelijen Grup Kusuma malam ini. Dia menandatangani beberapa instruksi awal dengan pena emas berukir lambang keluarganya, memastikan semua landasan hukum untuk menghancurkan Bima disiapkan. Haris masuk membawakan makan malam bergizi untuk nona mudanya dan melaporkan bahwa semua data kelemahan perusahaan Bima telah terkumpul. Bukti ini sudah cukup kuat untuk memberikan serangan awal, namun wanita cerdas itu memutuskan untuk membiarkan mangsanya bersenang-senang sedikit lagi. Dia ingin melihat Bima mencapai puncak kesombongan tertinggi sebelum menjatuhkannya ke dasar jurang penderitaan tanpa ampun. Keesokan paginya, Bima terbangun dengan perasaan sangat percaya diri, menyangka bahwa istrinya yang lemah pasti sedang menangis kelaparan di jalanan. Dia merapikan dasinya dan menyemprotkan parfum mahal dengan angkuh, bersiap untuk hari lain sebagai penguasa mutlak di kantor barunya. Pria itu tiba di gedung perusahaan dengan mobil mewahnya, menyapa satpam dengan nada merendahkan yang sudah menjadi kebiasaan buruknya. Di matanya semua orang dari kelas pekerja bawah adalah sampah yang tidak pantas mendapatkan perlakuan sopan dari seorang direktur. Kesombongan ini adalah buah dari jabatan yang dia kira didapat dari kerja kerasnya sendiri selama ini. Saat Bima memasuki ruang kerjanya, dia segera memanggil beberapa manajer senior untuk mengadakan pertemuan rutin dan mengevaluasi kinerja mereka. Tanpa ragu dia membentak dan mempermalukan seorang manajer yang sudah puluhan tahun mengabdi hanya karena kesalahan kecil dalam laporan. Pria arogan itu bahkan mengancam akan memecat siapa saja yang berani mempertanyakan setiap keputusan bisnis yang dia buat hari ini. Suasana kantor menjadi sangat mencekam dan penuh ketakutan karena tidak ada karyawan yang berani melawan kesewenang-wenangan sang direktur baru. Bima tersenyum puas melihat wajah-wajah ketakutan bawahannya, merasa dirinya benar-benar telah menjadi raja di tempat ini. Di balik layar, bayangan grup Kusuma terus bekerja tanpa henti mengumpulkan setiap rincian aktivitas kotor yang pernah dilakukan Bima. Haris melaporkan kepada Alina bahwa Bima sering memanipulasi dana hibah perusahaan untuk kepentingan hiburan pribadinya bersama kolega bisnis curang. Laporan penggelapan dana ini disusun dengan sangat rapi, lengkap dengan bukti transfer bank yang tidak bisa disangkal oleh siapapun. Alina menyuruh Haris untuk menyimpan semua peluru mematikan ini dan hanya melepaskannya pada saat yang paling menghancurkan secara mental. Sang pewaris ingin memastikan Bima benar-benar kehilangan segala hal yang paling dia banggakan sebelum menghancurkannya. Malam hari kembali tiba dan Bima pulang ke rumah yang masih gelap gulita tanpa sambutan hangat dari seorang istri. Kesunyian malam yang mencekam perlahan mulai merayap menembus pertahanan ego prianya, memunculkan sedikit rasa tidak nyaman di sudut hatinya. Meskipun demikian, dia terus menyangkal bahwa dia merindukan kehadiran Alina yang selama ini selalu mengurus semua keperluan hidupnya setiap hari. Dia membuka lemari es dan mendapati tidak ada makanan apapun di sana, memaksanya untuk memesan layanan antar dengan kesal. Bima masih sangat percaya diri bahwa Alina akan segera menyerah pada kerasnya kehidupan jalanan yang kejam. Sementara itu di kediaman mewah, Kusuma Alina berdiri memandangi gaun tidur sutra berkelas yang sedang disiapkan oleh para pelayan. Ini adalah kehidupan aslinya yang penuh dengan kemewahan, kenyamanan dan kekuasaan mutlak yang tidak pernah diketahui oleh Bima sekalipun. Dia menatap lengannya yang dibalut perban tipis, mengingat kembali betapa bodohnya dirinya membuang masa muda demi pria tidak berguna. Luka bakar itu perlahan akan sembuh. Namun pengkhianatan dan siksaan fisik yang dia terima tidak akan pernah bisa dimaafkan. Alina bertekad menjadikan pengalaman pahit ini sebagai fondasi kokoh untuk memimpin kerajaan bisnis ayahnya ke depan.
Haris melaporkan bahwa seluruh jaringan informasi telah menyebar mengawasi setiap langkah komunikasi dan negosiasi yang dilakukan oleh perusahaan Bima. Alina menginstruksikan asisten setianya itu untuk menyiapkan sebuah skenario penghancuran reputasi Bima di kalangan elit bisnis secara bertahap. Rencana ini melibatkan penyebaran rumor halus tentang ketidakstabilan emosi dan kinerja buruk direktur baru itu di dalam industri terkait. Para investor dan mitra potensial akan secara otomatis menjauhi pria itu tanpa menyadari bahwa ada tangan besar yang mengatur segalanya. Strategi isolasi ini akan mengunci Bima dalam sangkar keputusasaan sebelum tekanan finansial yang sesungguhnya dimulai besok. Keesokan paginya sang ketua Kusuma memanggil putrinya ke ruang kerjanya untuk membicarakan suksesi kepemimpinan grup raksasa ini secara resmi. Pria tua itu merasa bangga melihat transformasi drastis Alina, yang kini memiliki hati dingin dan pemikiran strategis yang sangat mematikan. Dia menyatakan kesiapannya untuk mundur perlahan, dan memberikan wewenang penuh kepada Alina untuk menjalankan roda kerajaan bisnis keluarga mereka. Alina menerima tawaran tersebut dengan sikap hormat, menegaskan bahwa dia akan membawa grup Kusuma menuju puncak kejayaan yang lebih tinggi. Penghancuran Bima hanyalah sebuah latihan kecil pemanasan sebelum sang ratu benar-benar memimpin medan perang sesungguhnya. Sore itu Bima kembali mengadakan rapat dewan direksi dengan rasa sombong, meyakinkan semua pihak bahwa perusahaan berada di jalur keemasan. Dia memaparkan proyeksi keuntungan fantastis yang dibangun di atas fondasi manipulasi data yang sangat rapuh dan mudah sekali untuk dihancurkan. Beberapa direktur senior yang sudah menerima peringatan rahasia dari grup Kusuma hanya dia menatap Bima dengan pandangan sangat kasihan. Mereka tahu bahwa pria sombong ini sedang menggali kuburannya sendiri dengan sangat antusias tanpa menyadari kedatangan malaikat maut pelan-pelan. Roda nasib telah berputar dan panggung penderitaan Bima kini sudah dipersiapkan dengan sangat sempurna dan mewah. Pagi itu udara terasa sangat menyesakan saat Bima melangkah masuk ke dalam gedung perusahaannya dengan wajah merah pada menahan amarah. Suasana kantor mendadak sunyi senyap bagaikan kuburan, karena semua karyawan menundukkan kepala ketakutan melihat kedatangan direktur utama mereka yang sedang murka. Berita mengenai pembatalan kontrak dari seluruh penyuplai bahan baku utama telah menyebar luas ke setiap sudut ruangan, menciptakan kepanikan massal. Bima membanting pintu ruang kerjanya dengan sangat keras, membuat beberapa asisten yang berdiri di luar terlonjak kaget dan saling pandang cemas. Tanpa membuang waktu sedetik pun, pria sombong itu segera memanggil seluruh jajaran manajer senior untuk berkumpul di ruang rapat utama. Dia melempar tumpukan berkas laporan ke tengah meja kaca dengan tatapan penuh kebencian, menyalahkan mereka atas semua kekacauan yang terjadi. Bima menuduh para manajer itu tidak becus bekerja dan gagal menjaga hubungan baik dengan para mitra bisnis penting perusahaan selama ini. Dia menolak keras, mengakui bahwa kehancuran mendadak ini murni akibat kesombongannya sendiri yang telah memicu kemarahan dari penguasa bisnis sesungguhnya. Seorang manajer produksi yang sudah beruban mencoba menjelaskan dengan suara gemetar bahwa penarikan diri para penyuplai dilakukan secara serentak dan misterius. Namun penjelasan logis tersebut justru membuat amarah Bima semakin meledak, dan dia langsung menunjuk wajah pria tua itu dengan kasar. Bima berteriak lantang, mengancam akan memecat siapa saja yang berani mencari alasan alih-alih menemukan solusi cepat untuk menyelamatkan jalannya produksi hari ini. Kesewenang-wenangan ini membuat para bawahan semakin muak, namun mereka terpaksa diam karena masih membutuhkan pekerjaan untuk menghidupi keluarga mereka masing-masing. Sementara itu di lantai teratas gedung pencakar langit milik grup Kusuma, sang pewaris tahta sedang duduk santai menikmati secangkir teh mahal. Alina menatap layar monitor raksasa yang menampilkan rekaman tersembunyi dari ruang rapat Bima dengan senyum tipis yang memancarkan aura es. Haris berdiri tegap di sampingnya membacakan laporan terbaru mengenai kepanikan para investor yang mulai menarik dana segar dari perusahaan Bima pagi ini. Jaring laba-laba transparan yang dirajut dengan sangat teliti oleh wanita jenius ini perlahan mulai mencekik leher mangsanya tanpa ampun sedikit pun. Wanita anggun itu meletakkan cangkir tehnya perlahan, lalu menginstruksikan asisten setianya untuk melangkah ke fase berikutnya dari rencana penghancuran mematikan tersebut.
Haris diperintahkan untuk memastikan seluruh institusi perbankan resmi di negara ini menolak pengajuan pinjaman darurat yang pasti akan segera diajukan Bima. Jaringan kekuasaan keluarga Kusuma yang menggurita ke segala arah dengan mudah menekan para pimpinan bank untuk menutup pintu rapat-rapat bagi pria itu. Alina ingin memaksa mantan suaminya keluar dari jalur legal dan mengambil langkah bunuh diri dengan mencari sumber dana ilegal yang berbahaya. Di ruang kerjanya yang mulai terasa seperti sel tahanan, Bima terus-menerus menghubungi berbagai direktur bank kenalannya dengan keringat dingin bercucuran. Namun satu persatu dari mereka memberikan alasan penolakan yang tidak masuk akal. Bahkan ada yang langsung mematikan telepon tanpa permisi. Pria arogan itu memukul meja kerjanya dengan frustrasi. Tidak mengerti sihir hitam macam apa yang tiba-tiba memutus semua relasi keuangannya hari ini. Dia merasa dunia sedang mempermainkannya. Namun kesombongannya menolak kenyataan bahwa ada kekuatan besar yang secara sengaja sedang menghancurkan hidup dan karirnya. Kebutuhan mendesak untuk membayar gaji karyawan dan biaya operasional membuat pikiran rasional Bima menjadi semakin kabur ditelan kepanikan yang luar biasa. Dia teringat pada tawaran pinjaman dari seorang rentenir kelas kakap berkedok perusahaan investasi yang pernah ditemuinya di sebuah klub malam mewah. Rentenir tersebut dikenal sangat kejam dan selalu menggunakan cara brutal untuk menagih hutang lengkap dengan bunga berbunga yang sangat mencekik leher. Dalam keputusasaannya, Bima meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini adalah satu-satunya jalan keluar instan sebelum dia bisa membalikan keadaan bulan depan nanti. Laporan mengenai niat Bima untuk menghubungi sindikat rentenir ilegal itu langsung sampai ke telinga Alina dalam waktu kurang dari 1 jam. Haris menyerahkan sebuah tablet berisi rincian profil pemimpin sindikat tersebut yang ternyata juga memiliki ketakutan besar terhadap pengaruh keluarga raksasa Kusuma. Sang pewaris tersenyum puas melihat mangsanya berlari tepat masuk ke dalam perangkap berduri yang telah dipersiapkan dengan sangat matang sejak awal. Dia memerintahkan Haris untuk diam-diam menyetujui pemberian pinjaman itu namun dengan syarat agunan yang menyangkut seluruh aset pribadi milik Bima sepenuhnya. Sore harinya Bima diam-diam meninggalkan kantor menuju sebuah gudang kosong di pinggiran kota untuk menemui para rentenir yang menakutkan tersebut. Pria itu berusaha tampil percaya diri mengenakan jas mahal kesayangannya meskipun kakinya sedikit gemetar saat melihat puluhan preman bertato menjaga tempat itu. Pemimpin sindikat menyambutnya dengan senyum licik dan langsung menyodorkan tumpukan dokumen perjanjian pinjaman yang memuat klausul sangat merugikan bagi pihak peminjam. Bima menelan ludah dengan susah payah, namun gengsinya sebagai direktur utama membuatnya menandatangani dokumen itu tanpa membaca rinciannya dengan saksama. Tanpa disadari oleh pria sombong itu, dia telah menggadaikan rumah tempat tinggalnya, mobil mewahnya, bahkan menanggung seluruh risiko kebangkrutan perusahaan sendirian. Uang tunai dalam jumlah besar segera ditransfer ke rekening perusahaannya sore itu, juga membuat Bima bernapas lega seolah baru saja diselamatkan. Dia merasa sangat jenius bisa menyelesaikan krisis pelik ini dengan cepat, dan berencana merayakannya dengan minum-minuman keras di bar malam ini. Pria itu sama sekali tidak tahu bahwa uang tersebut sebenarnya berasal dari dompet mantan istrinya yang sedang bermain-main dengan takdirnya. Larut malam Bima kembali ke rumahnya yang sempit dengan langkah terhuyung akibat pengaruh alkohol yang menumpulkan semua akal sehat di kepalanya. Dia membuka pintu dan mendapati ruangan itu masih gelap gulita sama seperti malam sebelumnya tanpa ada tanda-tanda kehadiran istri yang penurut. Rasa kesal kembali merayapi hatinya, namun dia mengusirnya dengan tawa meremehkan meyakini bahwa Alina pasti sedang menangis kelaparan di bawah jembatan. Bima berteriak ke ruangan kosong menegaskan bahwa dia tidak membutuhkan wanita miskin itu karena kini dia kembali berkuasa atas perusahaannya sepenuhnya. Keesokan paginya matahari bersinar terang menyinari wajah cantik Alina yang sedang serius memeriksa laporan keuangan terbaru dari berbagai anak perusahaan Kusuma. Luka di lengan kirinya sudah mulai mengering namun bekas merah itu terus mengingatkannya pada kekejaman pria yang pernah sangat dicintainya dulu. Dia memanggil tim kuasa hukum terbaik keluarga untuk mulai menyusun draft tuntutan pidana terkait penipuan dokumen yang dilakukan Bima beberapa waktu lalu. Sang Ratu Es ini ingin memastikan Bima tidak hanya hancur secara finansial, namun juga membusuk di balik jeruji besi dingin tanpa ampun. Berbekal dana segar dari rentenir ilegal Bima,
kembali ke kantor dengan dada membusung siap untuk melanjutkan proses produksi yang sempat terhenti. Dia memerintahkan manajer pembelian untuk segera mencari penyuplai bahan baku baru dan membayar mereka secara tunai di muka agar produksi berjalan. Namun kenyataan pahit kembali menghantam wajahnya dengan sangat keras ketika belasan penyuplai alternatif secara kompak menolak mentah-mentah tawaran menggiurkan dari perusahaannya. Mereka semua beralasan sedang kehabisan stok padahal sebenarnya telah menerima ancaman halus dari jaringan distribusi raksasa milik keluarga Kusuma yang berkuasa. Kenyataan bahwa uang tunai melimpah di tangannya sama sekali tidak berguna membuat Bima meledak dalam amarah yang jauh lebih mengerikan hari itu. Dia menghancurkan komputer di atas mejanya, melempar kursi mahal ke dinding kaca, dan berteriak memaki semua karyawannya dengan kata kasar yang merendahkan. Uang pinjaman itu kini hanya diam di rekening bank, sementara bunga berbunga terus berjalan mencekik leher finansial perusahaannya setiap detik yang berlalu. Pria sombong ini perlahan mulai merasakan hawa keputusasaan yang sangat dingin menyelimuti tengkuknya saat menyadari dia benar-benar terisolasi dari dunia bisnis. Berita mengenai pinjaman ilegal yang dilakukan Bima secara gegabah segera bocor ke telinga para investor dan pemegang saham perusahaan dalam hitungan jam. Informasi rahasia ini sengaja dibocorkan oleh agen intelijen bayaran Haris untuk menciptakan kepanikan massal yang akan menghancurkan sisa reputasi Bima berkeping-keping. Para pemegang saham segera menuntut rapat luar biasa sore itu juga dengan agenda utama melengsarkan Bima dari kursi direktur secara tidak hormat. Kehancuran yang sesungguhnya kini berdiri tepat di depan mata pria yang selalu membanggakan jabatannya lebih dari nyawanya sendiri selama ini. Rapat pemegang saham luar biasa itu berlangsung dengan sangat panas dan penuh dengan tuduhan tajam yang diarahkan langsung ke wajah Bima. Pria itu mencoba membela diri dengan suara bergetar mengklaim bahwa tindakannya meminjam uang dari rentenir adalah langkah berani untuk menyelamatkan perusahaan. Namun para pemegang saham yang sudah menerima arahan dari grup Kusuma tidak peduli dengan alasan tersebut dan terus memojokkannya tanpa memberi ampun. Mereka menuduh Bima telah merusak citra baik perusahaan dan membahayakan aset berharga milik dewan direksi demi kepentingan serta ego pribadinya semata. Keputusan final dari rapat tersebut bagaikan palu godam yang menghancurkan tengkorak kesombongan Bima hingga tidak tersisa sedikit pun kebanggaan di dalam hatinya. Dewan direksi memutuskan untuk mencabut seluruh wewenang operasional. Bima memaksanya turun pangkat. Namun ironisnya tetap membebankan pelunasan hutang rentenir padanya secara pribadi. Pria malang itu tersungkur di kursi rapat dengan pandangan kosong menyadari bahwa dia kini hanya menjadi tumbal dari kehancuran perusahaannya sendiri. Tidak ada satupun rekan bisnis yang mau membantunya karena mereka semua takut terseret ke dalam lubang hitam yang sedang menelannya. Rekaman audio dari rapat pemegang saham yang kacau balau itu kini sedang diputar di ruang kerja pribadi Alina yang sangat mewah. Wanita cantik itu menutup matanya sejenak mendengarkan nada keputusasaan dari suara pria yang pernah melemparkan air mendidih ke tubuhnya tanpa perasaan. Haris berdiri dengan setia menunggu instruksi selanjutnya dari sang pewaris yang kini telah bertransformasi menjadi algojo berdarah dingin bagi mantan suaminya. Alina perlahan membuka matanya memancarkan kilat kemenangan yang tajam dan memerintahkan agar tekanan dari pihak rentenir mulai ditingkatkan secara drastis besok pagi. Keesokan paginya Bima terbangun oleh suara gedoran keras di pintu rumah sempitnya yang dilakukan oleh sekelompok preman berwajah beringas utusan pihak rentenir. Mereka datang lebih awal dari jadwal yang disepakati untuk memberikan peringatan fisik yang sangat brutal agar mangsa mereka tidak mencoba melarikan diri. Bima diseret keluar rumah dengan kasar, pakaian tidurnya robek dan wajahnya dipukul keras hingga hidungnya mengeluarkan darah segar yang menetes ke lantai. Pria yang biasanya selalu tampil angkuh dan rapi itu, kini merintih kesakitan di lantai kotor memohon belas kasihan pada para penagih hutang. Pemimpin preman itu meludah di dekat wajah Bima, kemudian merampas kunci mobil mewah yang selama ini menjadi simbol kebanggaan sang mantan direktur. Mereka menyita kendaraan mahal itu secara paksa sebagai pembayaran bunga pertama, meninggalkan Bima tergeletak lemah di halaman rumah tanpa daya sedikit pun. Para tetangga yang dulu sering dihina oleh Bima kini hanya menonton dari kejauhan, tidak ada satupun yang berani mendekat untuk menolongnya.
Kesombongan dan sikap kasarnya selama ini telah membakar semua jembatan pertolongan, membuatnya benar-benar sendirian menghadapi karma buruk yang datang menagih nyawa. Dalam kondisi babak belur dan penuh keputusasaan pikiran, Bima tiba-tiba melayang memikirkan sosok istri yang selalu setia mengobati setiap lukanya selama ini. Dia mulai merindukan sentuhan lembut Alina dan masakannya yang selalu tersedia di meja makan setiap kali dia pulang kerja dengan perasaan lelah. Dengan tertatih pria itu merogoh sakunya mencari ponsel pintar untuk menghubungi nomor istrinya yang malang, tanpa menyadari bahwa semua nomornya telah diblokir. Harapan palsunya hancur berkeping saat dia hanya mendengar nada operator yang dingin menyadarkannya bahwa malaikat pelindungnya telah benar-benar pergi meninggalkannya selamanya. Otak liciknya mulai bekerja mencari cara untuk mengeksploitasi mantan istrinya sekali lagi demi menyelamatkan nyawanya sendiri dari kejaran para lintah darat kejam. Bima berpikir jika dia bisa menemukan Alina, dia akan memaksa wanita itu untuk menandatangani surat persetujuan penjualan rumah kecil yang mereka tempati. Pria serakah itu tidak peduli jika istrinya nanti harus menjadi gelandangan asalkan uang hasil penjualan rumah bisa digunakan untuk menyicil hutang berdarahnya. Keserakahan ini menjadi bukti nyata bahwa pria ini tidak pernah sedikit pun memiliki rasa cinta sejati di dalam hatinya yang hitam legam. Di belahan kota yang sama namun dengan dunia yang sangat jauh berbeda, Alina sedang merancang jebakan psikologis berikutnya bersama para penasihat hukumnya. Dia sengaja membocorkan sedikit informasi tentang tempat persembunyian palsu agar mantan suaminya itu memiliki harapan kosong yang bisa dihancurkan kembali dengan kejam. Wanita itu ingin melihat Bima berlari mengejar bayangan semu mengemis pertolongan pada angin kosong, sebelum akhirnya dihadapkan pada kenyataan yang paling mengerikan. Cengkeraman cakar sang pewaris kini telah menancap terlalu dalam di jantung kehidupan Bima, memastikan pria sombong itu tidak akan bisa kabur. Malam perlahan menyelimuti kota besar yang gemerlap ini, menyembunyikan ribuan rahasia dan penderitaan di balik kilauan cahaya lampu jalanan yang sangat indah. Alina berdiri di balkon apartemen mewahnya, menyesap segelas anggur merah, sambil memandang ke arah gedung kantor Bima yang kini gelap dan mati. Pembalasan dendam ini baru saja menyelesaikan babak pemanasan dan pertunjukan utama tentang kehancuran seorang manusia sombong akan segera dimulai dalam waktu dekat. Badai kehancuran finansial dan mental ini dipastikan akan meremukkan tulang punggung Bima tanpa meninggalkan sisa harapan sedikit pun untuk masa depannya nanti. Pagi itu langit mendung menyelimuti kota, seakan mencerminkan nasib kelam yang menanti Bima di gedung perkantoran tempatnya bekerja. Dia datang dengan wajah penuh luka memar akibat pukulan para preman penagih hutang, semalam berusaha keras menyembunyikannya di balik kacamata hitam. Saat langkah kakinya memasuki lobi utama, sepasang petugas keamanan bertubuh kekar segera mencegatnya dengan pandangan dingin dan tidak bersahabat. Mereka memberitahu bahwa Dewan Direksi telah resmi memecatnya pagi ini dan dia dilarang keras menginjakkan kaki di area perusahaan lagi. Kesombongan Bima seketika runtuh, menyisakan rasa malu luar biasa di hadapan puluhan karyawan yang dulu selalu menunduk hormat kepadanya. Pria malang itu mencoba melawan dan membentak petugas keamanan menuntut haknya untuk mengambil barang pribadi di ruang direktur lantai atas. Namun teriakan kasarnya hanya dibalas dengan dorongan kasar yang membuatnya terjerembab jatuh tepat di depan pintu masuk kaca gedung mewah tersebut. Sebuah kardus kecil berisi beberapa barang murah dilemparkan ke arahnya, menyebarkan kertas dan alat tulis ke lantai marmer yang dingin. Beberapa mantan bawahannya merekam kejadian memalukan itu, menggunakan ponsel mereka sambil menertawakan kejatuhan sosok bos tiran yang selama ini sangat kejam. Bima memungut barangnya dengan tangan gemetar, menyadari bahwa karir cemerlangnya telah hancur lebur tanpa sisa dalam hitungan hari. Belum sempat Bima bangkit berdiri, seorang pria berjas rapi yang merupakan pengacara perusahaan menghampirinya membawa setumpuk dokumen hukum tebal. Pengacara itu dengan nada datar membacakan surat tuntutan resmi atas tuduhan penggelapan dana perusahaan, manipulasi laporan keuangan dan penyalahgunaan wewenang jabatan. Bima diwajibkan mengganti seluruh kerugian miliaran rupiah dalam waktu 1 minggu atau dia akan diseret ke penjara dengan hukuman maksimal. Dunia di sekitar pria itu terasa berputar sangat kencang, napasnya sesak dan jantungnya berdetak liar memikirkan tumpukan hutang yang mustahil dilunasi. Dia berlari meninggalkan gedung itu dengan langkah gontai,
menghindari tatapan mencemooh dari orang yang dulu sangat menghormatinya. Dalam keputusasaan yang sangat gelap, pikiran Bima kembali terpusat pada satu-satunya aset tersisa, yaitu rumah kecil yang mereka tempati bersama. Namun sertifikat rumah tersebut tercatat atas nama Alina, sehingga dia membutuhkan tanda tangan istrinya untuk bisa menjual atau menggadaikan properti itu. Pria licik itu mulai menelusuri jalanan kota, mendatangi pasar tradisional dan toko murah yang dulu sering dikunjungi istrinya setiap akhir pekan. Dia bertanya kepada setiap pedagang dengan nada memaksa, berharap ada yang melihat wanita malang dengan luka bakar di lengan kirinya. Pencarian buta ini menunjukkan betapa Bima sama sekali tidak mengenal lingkungan pergaulan istrinya yang sebenarnya sangat luas dan berkuasa. Setelah berjam-jam menyusuri jalanan yang panas, Bima akhirnya mendapatkan sebuah petunjuk palsu dari seorang pedagang sayur yang sudah dibayar Haris. Pedagang itu mengatakan bahwa dia melihat seorang wanita yang mirip dengan Alina bekerja sebagai pelayan paruh waktu di sebuah restoran kecil. Mata Bima langsung berbinar penuh harapan jahat, mengira bahwa istrinya memang benar-benar hidup menderita dan kelaparan seperti prediksi sombongnya. Dia segera memanggil taksi karena mobil mewahnya sudah dirampas preman menuju alamat restoran yang terletak di pinggiran kota yang kumuh. Rencana licik untuk menyiksa mental istrinya dan memaksanya menandatangani surat penjualan rumah sudah tersusun rapi di kepalanya yang licik. Sementara itu di lantai tertinggi Menara Kusuma yang menyentuh awan, Alina berdiri tegak menatap hamparan kota melalui jendela kaca raksasa. Mengenakan gaun kerja rancangan desainer ternama, aura kepemimpinan wanita itu memancar kuat, mengintimidasi siapa saja yang berada di dalam ruangan tersebut. Haris melangkah masuk membawakan tablet yang menampilkan titik lokasi pergerakan Bima yang terus dipantau secara ketat melalui sistem satelit canggih keluarga. Sang pewaris tersenyum sinis melihat mantan suaminya sedang menuju restoran kumuh yang sengaja disiapkan sebagai panggung penderitaan berikutnya hari ini. Jebakan psikologis ini dirancang khusus untuk menghancurkan sisa harapan pria arogan itu sebelum memberikan pukulan mematikan selanjutnya. Alina menyentuh lembut perban di lengannya, mengingat kembali semua hinaan dan perlakuan kasar yang dia terima selama 3 tahun pernikahan. Dia menyadari bahwa pengorbanan cintanya dulu hanyalah sebuah kebodohan masa muda yang harus dibayar dengan harga yang sangat mahal sekali. Kini tidak ada lagi ruang untuk belas kasihan di dalam hatinya yang telah membeku menjadi es abadi akibat kekejaman pria tersebut. Setiap langkah kehancuran Bima diatur dengan presisi matematis, memastikan rasa sakit yang dia alami jauh lebih menyiksa daripada luka fisik manapun. Roda keadilan sedang berputar melindas pria sombong itu perlahan, tanpa memberikannya kesempatan sedikit pun untuk sekadar bernapas lega. Bima turun dari taksi usang itu dan melangkah masuk ke dalam restoran kecil yang bau dan pengap dengan perasaan sangat jijik. Dia menatap setiap pelayan wanita dengan kasar, mencari sosok istrinya yang dia yakini sedang mengepel lantai kotor di sudut ruangan. Namun setelah mengelilingi seluruh area tempat makan itu, dia tidak menemukan bayangan Alina sama sekali, membuat amarahnya kembali memuncak. Dia membentak pemilik restoran, menuntut agar istrinya segera dikeluarkan dari tempat persembunyiannya dengan suara keras yang mengganggu para pelanggan lain. Sikap kasarnya ini segera memancing emosi beberapa preman lokal yang sedang asyik makan siang di meja sudut ruangan tersebut. 3 pria bertubuh besar dengan tato penuh di lengan bangkit dari kursi mereka dan segera menghampiri Bima dengan tatapan mengancam. Tanpa banyak bicara, salah satu dari mereka mendaratkan pukulan keras tepat di perut Bima, membuat mantan direktur itu jatuh berlutut. Mereka memperingatkan pria sombong itu untuk tidak membuat keributan di wilayah kekuasaan mereka, lalu melemparkannya keluar dari pintu restoran dengan kasar. Bima terjerembab di jalanan berdebu, pakaiannya kotor dan wajahnya semakin babak belur ditertawakan oleh anak jalanan yang melintas di sana. Kejatuhan harga dirinya kini sangat sempurna. Pria yang dulu selalu merendahkan orang miskin kini bernasib lebih buruk dari pengemis. Merasa sangat putus asa dan tidak memiliki jalan lain, Bima memutuskan untuk kembali menemui bos rentenir yang telah merampas mobilnya. Dia berharap bisa menegosiasikan perpanjangan waktu pembayaran hutang dengan memelas dan berjanji akan segera menjual rumahnya dalam beberapa hari ke depan. Pria itu berjalan terpincang menuju markas sindikat ilegal tersebut, menahan rasa sakit di seluruh tubuhnya demi seutas harapan palsu.
Dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa para preman itu pasti bisa diajak berunding jika dia menawarkan keuntungan bunga yang jauh lebih besar. Bima lupa bahwa di dunia hitam janji manis dari pria bangkrut sama sekali tidak memiliki nilai jual apapun. Bos sindikat rentenir itu sedang duduk santai menghisap cerutu mahal saat Bima diseret masuk oleh dua penjaga berwajah garang. Pria parubaya itu menatap Bima dengan pandangan merendahkan sama seperti tatapan yang dulu sering Bima gunakan kepada bawahannya. Sang bos tertawa keras mendengar permintaan perpanjangan waktu menganggap Bima sebagai badut menyedihkan yang tidak tahu malu meminta belas kasihan. Dia kemudian melemparkan sebuah koran bisnis ke wajah Bima yang memuat berita besar tentang pemecatan tidak hormat dan tuntutan perusahaannya. Sang bos kini tahu bahwa pria di hadapannya ini sudah tidak memiliki masa depan lagi dan mustahil bisa melunasi hutangnya. Sebenarnya malam sebelumnya bos rentenir ini telah menerima kunjungan rahasia dari utusan keluarga Kusuma yang membawa peringatan sangat mematikan. Mereka mengancam akan menghancurkan seluruh bisnis ilegal sindikat tersebut jika bos preman itu berani memberikan kelonggaran sedikit pun kepada Bima hari ini. Menghadapi kekuatan raksasa keluarga konglomerat itu, bos rentenir tentu saja memilih untuk mengorbankan Bima demi menyelamatkan nyawa dan kerajaan bisnis gelapnya. Dia memerintahkan anak buahnya untuk menyita seluruh sisa uang di dompet. Bima melucuti jas mahalnya dan mengambil jam tangan mewahnya. Pria malang itu kini benar-benar dilucuti dari segala kemewahan tersisa menangis terseduh, memohon ampun di atas lantai kotor. Setelah puas menyiksa mental dan fisik mangsanya, bos rentenir itu menendang tubuh Bima memerintahkannya untuk segera angkat kaki dari sana. Dia memberikan ultimatum terakhir bahwa jika Bima tidak menyerahkan sertifikat rumah beserta tanda tangan istrinya besok malam nyawanya akan melayang. Bima diusir ke jalanan yang mulai diguyur hujan deras, berjalan tertatih tanpa arah tujuan dengan pakaian compang-camping yang basah. Udara dingin menusuk tulang, namun rasa takut akan kematian jauh lebih menyiksa pikirannya, membekukan segala bentuk kesombongan yang dulu dia miliki. Dia menangis meratapi nasib buruknya, menyalahkan Tuhan dan semua orang kecuali kesalahannya sendiri yang telah menyiksa istri yang tulus. Di dalam kehangatan rumah utama keluarga Kusuma, Alina sedang meninjau persiapan akhir untuk acara amal tahunan yang sangat bergengsi besok. Acara ini akan dihadiri oleh seluruh elit politik dan penguasa bisnis negeri, di mana dia akan diperkenalkan secara resmi sebagai pewaris. Haris mendekat dan memberikan laporan rinci tentang penderitaan Bima yang baru saja diusir oleh sindikat rentenir di bawah guyuran hujan. Mendengar hal itu, senyum dingin kembali menghiasi bibir merah wanita tersebut, merasa bahwa panggung penyiksaan mental tahap akhir sudah siap. Dia memerintahkan Haris untuk memastikan Bima mendapatkan informasi palsu tentang keberadaan istrinya di acara gala mewah tersebut besok. Malam itu Bima menyelinap masuk ke dalam rumahnya yang gelap bagaikan pencuri yang bersembunyi dari kejaran malaikat maut di belakangnya. Dia menggigil kedinginan, tidak memiliki uang sepeser pun, bahkan untuk membeli makanan murah atau membayar tagihan listrik yang sudah diputus. Dalam keputusasaan absolut mata liar, Bima menatap sertifikat rumah yang dia simpan di laci, membayangkan cara kotor menyelamatkan nyawanya besok. Dia memutuskan untuk memalsukan tanda tangan Alina di surat kuasa penjualan rumah, menganggap ini adalah solusi paling jenius yang tersisa. Pria licik itu berlatih meniru tanda tangan istrinya. Semalaman suntuk, tidak peduli bahwa ini adalah kejahatan pidana berat yang fatal. Keesokan paginya saat Bima keluar mencari sisa makanan di tong sampah tetangga, dia tidak sengaja melihat koran bekas yang terbuang. Halaman depan koran itu menampilkan iklan besar tentang acara amal elit yang akan diselenggarakan di Hotel Bintang 5 malam ini. Matanya terbelalak melihat sebuah foto buram yang menampilkan sosok panitia acara amal tersebut yang memiliki postur sangat mirip dengan Alina. Otaknya yang sudah buntu segera menyimpulkan bahwa istrinya pasti bekerja sebagai pelayan atau petugas kebersihan di hotel mewah tersebut. Harapan liar kembali menyala di dadanya, bertekad untuk menyusup ke acara itu dan memaksa istrinya mengakui surat kuasa palsu tersebut. Langkah putus asa Bima memalsukan dokumen dan rencananya menyusup ke acara gala malam ini sudah diprediksi dengan akurat oleh Alina. Sistem penyadapan mikro yang dipasang secara rahasia di dalam rumah sempit itu terus mengirimkan laporan audio berkualitas tinggi ke markas.
Haris menyerahkan rekaman suara saat Bima berlatih memalsukan tanda tangan dan merencanakan penipuan tersebut kepada nona mudanya siang ini. Alina tertawa pelan mendengar betapa bodohnya pria itu masuk ke dalam perangkap hukum yang akan memastikan dia membusuk di penjara. Pemalsuan dokumen ini adalah paku terakhir yang menutup peti mati kebebasan. Bima merangkum seluruh kejahatannya dalam satu malam yang gelap. Untuk menyusup ke acara elit itu, Bima harus mencari pakaian yang layak, agar tidak segera diusir oleh petugas keamanan hotel. Dia membongkar isi lemarinya mencari sisa pakaian rapi yang tidak ikut disita oleh preman rentenir semalam dalam keputusasaan yang gila. Pria itu akhirnya menemukan setelan jas bekas yang sudah mulai pudar warnanya lalu menyetrikanya dengan pelan menggunakan setrika arang tua. Dia merapikan rambutnya menutupi luka memar di wajah dengan sisa bedak. Istrinya berusaha mengembalikan citra direktur sombongnya yang dulu. Bima memandang cermin usang itu dengan senyum gila tidak menyadari bahwa dia sedang mendandani dirinya sendiri untuk menuju tempat eksekusi. Menjelang sore hari, Alina mulai merias dirinya dibantu oleh tim penata rias profesional yang didatangkan khusus dari luar negeri. Dia mengenakan gaun malam berwarna merah darah, yang sangat elegan memancarkan aura kekuasaan dan kecantikan mematikan bagaikan dewi perang legendaris. Bekas luka di lengannya sengaja tidak ditutupi secara penuh, dibiarkan mengintip di balik kain transparan sebagai pengingat akan pengkhianatan lalu. Haris memandang nona mudanya dengan penuh kebanggaan, melihat transformasi sempurna dari seorang wanita tersakiti menjadi pemimpin raksasa yang tidak tertandingi. Pasukan keamanan elit keluarga telah menyebar di seluruh area hotel memastikan jaring penangkap Bima telah tertutup rapat tanpa celah sedikit pun. Bima tiba di depan hotel bintang 5 itu berjalan kaki menyusup di antara kerumunan tamu elit yang turun dari mobil. Dia menahan rasa malu dan rendah diri yang luar biasa melihat gemerlap kekayaan yang dulu selalu dia impikan, namun gagal. Penjagaan di pintu masuk sangat ketat mengharuskan setiap tamu menunjukkan undangan fisik yang memiliki kode keamanan digital tingkat tinggi. Pria itu menunggu momen yang tepat saat rombongan tamu besar masuk lalu menyelusup diam di belakang mereka untuk menghindari pemeriksaan. Keberhasilannya melewati penjaga pintu membuat kesombongan Bima kembali muncul merasa dirinya pintar bisa membodohi sistem keamanan paling ketat di sana. Namun Bima tidak mengetahui bahwa petugas keamanan pintu masuk itu sengaja membiarkannya lolos atas perintah langsung dari asisten setia Haris. Setiap langkah pria arogan itu di dalam lobi hotel terus dipantau melalui puluhan kamera pengawas rahasia yang terhubung ke Alina. Wanita jenius itu tersenyum dingin melihat mangsanya berkeliaran gelisah mencari sosok pelayan yang diyakininya adalah istri miskin yang melarikan diri. Bima mencengkeram erat surat kuasa palsu di dalam sakunya, siap melakukan tindakan kekerasan jika Alina menolak mengakui dokumen kotor tersebut. Panggung pertunjukan telah siap, para aktor berada di posisinya, dan tirai kehancuran paling spektakuler akan segera diangkat di hadapan publik. Aroma parfum mahal dan alunan musik klasik menyambut kedatangan para tamu undangan yang berlomba memamerkan perhiasan paling mewah malam itu. Bima bersembunyi di balik pilar marmer besar mengamati setiap pelayan wanita yang melintas membawa nampan minuman dengan pandangan sangat tajam. Jantungnya berdebar kencang antara rasa takut dikejar rentenir dan harapan gila untuk segera menemukan wanita yang akan dikorbankannya malam ini. Dia tidak menyadari bahwa semua tamu penting di ruangan itu sebenarnya adalah bawahan tidak langsung dari wanita yang sedang dicarinya. Malam ini akan menjadi saksi bisu runtuhnya seorang pria jahat yang terjebak dalam sangkar emas buatan istrinya sendiri selamanya. Suasana di dalam aula utama Hotel Bintang 5 itu sangat luar biasa mewah dan mempesona. Lampu kristal raksasa menggantung di langit-langit, memantulkan cahaya keemasan ke seluruh penjuru ruangan yang megah. Bima berdiri di sudut ruangan menatap kagum pada dekorasi bunga impor dan lantai marmer mengkilap. Dia berusaha keras menyembunyikan kegugupannya di balik setelan jas bekas yang sudah mulai pudar warnanya. Di dalam kepalanya pria licik ini merencanakan dua hal, yaitu menemukan istrinya yang diyakini menjadi pelayan dan mencari kesempatan untuk mendekati sang putri mahkota keluarga Kusuma demi mendapatkan dana segar malam ini. Pria sombong itu mengambil segelas sampanye mahal dari nampan seorang pelayan yang melintas di dekatnya.
Dia menyesap minuman itu, perlahan mencoba merasakan kembali sensasi menjadi orang kaya yang berkuasa mutlak. Mata liarnya menyapu seluruh ruangan melihat para miliarder, menteri dan pejabat tinggi negara berkumpul santai. Bima membayangkan dirinya bisa kembali ke puncak kejayaan jika berhasil meyakinkan pewaris Kusuma untuk berinvestasi. Dia sangat yakin bahwa dengan pesona dan kemampuan bicaranya dia bisa memanipulasi sang pewaris muda yang menurutnya pasti belum memiliki banyak pengalaman dalam dunia bisnis yang sangat kejam ini. Bima melihat seorang pria parubaya yang tampak seperti eksekutif senior sedang berdiri tidak jauh darinya. Dengan rasa percaya diri yang dipaksakan dia melangkah mendekat dan mencoba membuka percakapan bisnis. Dia memperkenalkan dirinya sebagai direktur utama, melupakan fakta bahwa dia baru saja dipecat pagi tadi. Pria eksekutif itu menatap setelan jas murahan Bima dari atas ke bawah dengan tatapan penuh rasa kasihan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun eksekutif itu membalikkan badan dan pergi meninggalkan Bima yang merasa harga dirinya sedikit tercoreng, namun tetap berusaha bersikap tidak peduli sama sekali. Sementara itu di ruang santai kelas atas yang terletak tepat di atas aula kemegahan tersebut, Alina duduk anggun mengamati seluruh pergerakan Bima melalui layar tablet yang terhubung ke kamera pengawas. Balutan gaun malam berwarna merah darah membuat kulit putihnya bersinar, memancarkan pesona penguasa yang mematikan. Haris berdiri tegap di sampingnya memberikan laporan tentang kelakuan memalukan mantan suaminya di lantai bawah. Tidak ada sebersit pun rasa kasihan di mata wanita cantik itu saat melihat pria yang pernah menyiksanya kini bertingkah seperti badut murahan di tengah kerumunan para penguasa elit. Bima mulai menggerakkan kakinya, menyusuri area pinggiran aula sambil menatap wajah setiap pelayan wanita. Dia mencari sosok Alina yang diyakininya sedang bekerja keras membersihkan meja atau membawa nampan makanan. Tangan kanannya merogoh saku jas mencengkram erat surat kuasa palsu yang telah dia persiapkan semalaman. Di kepalanya terbayang adegan brutal di mana dia akan menyeret istrinya ke lorong gelap hotel. Dia berencana menjambak rambut Alina dan memaksanya menandatangani dokumen itu tanpa belas kasihan demi menyelamatkan nyawanya sendiri dari ancaman mematikan para lintah darat besok pagi. Saat sedang fokus mencari pelayan pria itu, tidak sengaja menabrak seorang wanita sosialita yang lewat. Sedikit cipratan minuman dari gelas Bima mengenai ujung gaun sutra mahal milik wanita sombong tersebut. Sosialita itu menjerit kecil lalu menatap tajam ke arah Bima dengan ekspresi wajah sangat jijik. Dia menegur keras mempertanyakan bagaimana pihak keamanan hotel bisa membiarkan seorang pengemis masuk ke acara. Wajah Bima seketika memerah menahan rasa malu dan amarah yang meledak. Namun dia terpaksa menundukkan kepalanya meminta maaf berulang kali agar tidak segera diusir oleh penjaga keamanan. Menghindari keributan lebih lanjut, Bima menyingkir ke sebuah sudut gelap di dekat pintu akses staf. Dia menyandarkan tubuhnya yang mulai terasa lelah dan sakit pada dinding dingin berlapis wallpaper mewah. Tempat ini dirasa paling strategis untuk memantau lalu lintas para pekerja hotel yang keluar masuk. Waktu terus berlalu. Namun bayangan wanita yang pernah disiramnya dengan air mendidih itu tidak kunjung terlihat. Rasa putus asa mulai kembali merayapi tengkuknya saat bayangan wajah bengis bos rentenir kembali muncul menghantui pikirannya, mengingatkan pada tenggat waktu hutang yang jatuh besok. Tiba-tiba lampu utama di seluruh penjuru aula meredup secara serentak menciptakan suasana yang dramatis seketika. Sebuah lampu sorot benderang langsung mengarah ke panggung utama yang dihiasi bunga mawar putih segar. Seorang pembawa acara terkenal dengan suara bariton yang khas melangkah maju mendekati mikrofon di tengah. Dia menyapa seluruh tamu undangan elit yang hadir malam ini dengan kalimat pembuka yang sangat memukau. Keheningan segera menyelimuti ruangan besar itu karena semua orang tahu bahwa momen puncak dari acara amal paling bergengsi tahun ini akan segera dimulai dalam hitungan menit. Pembawa acara mulai menceritakan sejarah panjang keberhasilan grup Kusuma dalam membangun roda perekonomian bangsa ini. Dia menyebutkan berbagai proyek raksasa yang telah berhasil direalisasikan di bawah kepemimpinan ketua yang jenius. Selanjutnya dia mengumumkan bahwa malam ini bukan sekadar acara amal biasa melainkan sebuah momen bersejarah. Malam ini adalah waktu yang telah lama dinantikan di mana sang ketua akan memperkenalkan pewaris tunggalnya. Telinga Bima langsung berdiri mendengar pengumuman itu.
dan otaknya yang licik segera menyusun rencana baru untuk mendekati sang putri demi mendapatkan kucuran dana segar. Bima segera meninggalkan sudut gelapnya dan mulai menerobos kerumunan tamu undangan dengan sikap agak kasar. Dia mengabaikan tatapan kesal dan gerutuan dari para miliarder yang tidak sengaja terdorong oleh bahunya. Pria arogan itu sangat berambisi untuk berdiri di barisan paling depan agar bisa melakukan kontak mata. Dia merasa yakin bahwa tatapan memelas dan cerita sedih tentang perusahaannya yang hancur akan berhasil. Bima menyiapkan kartu nama usangnya di saku kiri bersiap untuk memberikan pidato singkat yang sudah dihafalnya demi menarik simpati dari wanita terkaya di negara ini. Di ruang persiapan lantai atas, Alina bangkit dari kursi kulitnya dengan gerakan yang sangat anggun. Haris segera melangkah maju dan membuka pintu kayu berukir itu, dengan sikap menunduk penuh hormat. Dua barisan pengawal elit berpakaian serba hitam menundukkan kepala mereka serentak saat sang ratu melintas. Wanita itu melangkah menuruni tangga marmer pribadi yang terhubung langsung ke area belakang panggung utama. Jantungnya berdetak dengan irama yang tenang dan stabil, sama sekali tidak terpengaruh oleh gemuruh tepuk tangan yang mulai terdengar dari aula kemegahan di bawah sana. Ketua grup Kusuma yang terlihat sangat berwibawa melangkah naik ke atas panggung diiringi sorak-sorai. Tepuk tangan riuh menggema di seluruh ruangan menyambut pria parubaya yang merupakan legenda hidup. Bima berdiri di baris terdepan bertepuk tangan paling keras dengan senyum menjilat yang sangat menjijikkan. Sang ketua mulai memberikan pidato singkat tentang masa depan perusahaan dan tanggung jawab sosial mereka. Dia juga mengungkapkan rasa bangga yang luar biasa kepada putri tunggalnya yang telah melewati banyak ujian berat dan kini siap memimpin kerajaan bisnis keluarga tercinta. Bima merasakan telapak tangannya berkeringat dingin karena terlalu bersemangat menantikan kemunculan sang putri mahkota tersebut. Jari jemarinya terus meraba surat kuasa palsu dan kartu nama kotor di dalam saku jasnya. Kesombongannya kembali mengambil alih, logika sehatnya membuat dia merasa setara dengan para petinggi di ruangan. Dia benar-benar hidup dalam ilusi bahwa kejatuhannya hanyalah ujian sementara sebelum dia bangkit menjadi triliuner. Pria itu terus mengatur napas dan merapikan kerah jasnya, menyiapkan senyum paling menawan yang dia miliki untuk menyambut sosok wanita paling berkuasa yang akan segera muncul. Di balik tirai beludru merah yang tebal, Haris memberikan isyarat anggukan kepada pengatur cahaya panggung. Alina berdiri diam dalam bayangan mengintip melalui celah kecil tirai ke arah kerumunan tamu undangan. Matanya yang tajam langsung menangkap sosok Bima yang berdiri di depan dengan wajah penuh harap. Pria itu tampak seperti anjing jalanan yang kelaparan menantikan sepotong tulang dari tuannya yang kaya. Sebuah senyuman dingin yang sangat mengerikan terukir di bibir merah Alina, menandakan kesiapannya untuk menghancurkan kewarasan pria sombong tersebut berkeping-keping malam ini di depan publik. Sang ketua mengangkat tangan kanannya perlahan meminta kerumunan tamu untuk tenang dan menghentikan tepuk tangan. Dengan suara bariton yang mantap dia meneriakkan nama pewaris mutlak kerajaan bisnis Kusuma kepada dunia. Tirai beludru tebal perlahan mulai terbuka ke samping diiringi alunan musik orkestra yang sangat megah. Asap buatan menyebar tipis di lantai panggung menciptakan suasana sakral yang menyihir seluruh mata memandang. Bima menahan napasnya, membelalakan mata lebar-lebar, tidak ingin melewatkan sedetik pun momen kemunculan malaikat penyelamat yang akan membebaskannya dari jeratan hutang para lintah darat kejam. Cahaya lampu sorot putih yang sangat terang langsung menyinari sosok wanita yang berdiri di tengah panggung. Siluet tubuhnya yang sempurna terlihat sangat menawan, namun memancarkan aura dominasi yang membuat semua orang merinding. Gaun merah darahnya menyapu lantai marmer panggung saat dia melangkah maju dengan keanggunan seorang bangsawan sejati. Bima mengangkat wajahnya dengan senyum lebar bersiap untuk memuja kecantikan sang putri mahkota konglomerat terbesar. Namun detik berikutnya senyum di wajah pria itu mendadak beku ketika pandangannya akhirnya bisa melihat dengan sangat jelas wajah sang pewaris. Otak Bima seketika berhenti bekerja, tidak mampu mencerna pemandangan mustahil yang terpampang nyata di depan matanya. Dia mengerjap berulang kali mencoba mengusir halusinasi gila yang sedang mempermainkan akal sehatnya malam ini. Wanita yang berdiri di bawah cahaya kebesaran itu bukanlah orang asing yang belum pernah dia temui. Dia adalah wanita malang yang selama 3 tahun ini memasak, mencuci dan menerima semua siksaannya.
Bayangan air mendidih yang tumpah ke lengan wanita itu berkelebat cepat menghantam ingatan Bima dengan rasa horor yang sangat luar biasa mencekam. Alina berdiri di tepi panggung menatap lurus ke bawah tepat menembus kedua bola mata Bima. Tidak ada lagi kelembutan atau kepatuhan di dalam sorot mata indah yang dulu selalu memujanya. Yang tersisa kini hanyalah tatapan seorang pemburu berdarah dingin yang sedang melihat mangsanya terjebak tak berdaya. Seluruh aula besar itu menjadi sunyi senyap, seolah waktu berhenti berputar mengelilingi mereka berdua saja. Kaki Bima mulai gemetar hebat, kehilangan seluruh kekuatan penopangnya, menyadari bahwa dia baru saja membangunkan iblis mengerikan dari mimpi buruk paling kelam dalam hidupnya. Napas pria sombong itu tersengal-sengal, merasakan oksigen di dalam aula megah itu tiba-tiba menghilang sepenuhnya. Tangannya yang masih mencengkeram dokumen palsu di dalam saku jas kini terasa sangat dingin dan kaku. Dia baru menyadari bahwa rentetan kehancuran karirnya bukanlah sebuah kesialan nasib atau kebetulan belaka semata. Semua penderitaan, pembatalan kontrak, penolakan bank hingga teror preman adalah hukuman dari wanita di hadapannya. Puncak kesombongan Bima hancur lebur malam itu, menyisakan ketakutan purba yang menggerogoti setiap sel di dalam tubuh. Gemetarnya di bawah tatapan sang ratu. Tepuk tangan kembali meledak menggema memecah kesunyian panjang, memekakkan telinga Bima yang masih berdiri mematung. Para tamu elit mengeluh-elukan nama Alina, memujinya sebagai penguasa baru yang akan membawa kejayaan abadi. Sementara itu Bima merasa tubuhnya semakin menyusut, tertelan oleh kebesaran wanita yang dulu dia anggap sampah. Tidak ada jalan keluar, tidak ada tempat bersembunyi, dan tentu saja tidak akan ada belas kasihan. Malam perayaan ini telah resmi berubah menjadi panggung eksekusi mati bagi keangkuhan dan hidup Bima yang sudah tidak memiliki harga diri sedikit pun. Alina perlahan mengangkat mikrofon ke dekat bibir merahnya, bersiap untuk memberikan pidato pertamanya malam ini. Suaranya yang merdu namun menyimpan ketegasan baja mengalun memenuhi seluruh penjuru ruangan melalui pengeras suara. Dia menyapa para tamu dengan anggun, mengucapkan terima kasih atas kesetiaan mereka kepada keluarga besar Kusuma. Namun tatapan matanya tidak pernah sedetik pun lepas dari sosok pria pucat di barisan paling depan. Bima menelan ludah dengan sangat susah payah, mengetahui bahwa kata-kata selanjutnya dari bibir wanita itu akan menentukan akhir dari sejarah hidupnya. Pria yang pernah melempar panci panas itu, kini terlihat sangat rapuh, seolah bisa hancur menjadi debu. Harapan palsunya untuk merayu putri mahkota berubah menjadi senjata makan tuan yang menikam jantungnya sendiri. Semua rencana licik dan surat kuasa palsu di sakunya kini terasa seperti bom waktu yang mematikan. Dia ingin berlari keluar dari ruangan itu, namun kakinya terpaku kuat pada lantai marmer yang dingin. Sang ratu memegang kendali penuh atas hidup, dan matinya siap menjatuhkan vonis terakhir di hadapan seluruh elit penguasa malam ini. Panggung kemegahan ini adalah hasil rancangan sempurna dari rasa sakit dan pengkhianatan yang sangat mendalam. Bima sekarang mengerti bahwa dirinya hanyalah pion kecil dalam permainan catur raksasa yang dimainkan istrinya. Semua usahanya untuk bertahan hidup hanyalah hiburan murahan bagi wanita yang duduk di puncak menara kekuasaan. Kegelapan masa depan menelan sisa keberanian Bima, membiarkannya tenggelam dalam penyesalan yang sudah sangat terlambat datang. Roda keadilan telah menggilasnya tanpa ampun, menyisakan penderitaan abadi bagi pria yang tidak pernah menghargai arti sebuah kesetiaan dan ketulusan cinta sejati. Sorotan lampu kamera dari para wartawan kilat menyambar menyilaukan mata, mengabadikan momen bersejarah malam ini. Alina tersenyum menawan, membiarkan dunia melihat sosok pemimpin baru yang tidak akan pernah bisa ditundukkan. Bima menutupi wajahnya dengan kedua tangan, merasa malu dan hancur melihat gemerlap dunia yang menolaknya. Kesombongannya telah membawanya ke titik terendah kemanusiaan, menjadi tontonan menyedihkan di tengah pesta kemewahan yang megah. Babak kelima dari pembalasan dendam ini telah mencapai puncaknya, mengunci takdir Bima dalam penjara keputusasaan yang tidak akan pernah memiliki kunci pembuka selamanya. Suara gemuruh tepuk tangan perlahan mereda ketika Alina mengangkat tangan kanannya dengan anggun meminta ketenangan. Seluruh mata di aula mewah itu tertuju padanya, menanti setiap kata yang akan keluar dari bibir sang ratu. Bima masih berdiri mematung di barisan paling depan dengan napas tersengal dan keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Dia merasa seperti sedang berdiri di tepi jurang neraka yang siap menelannya hidup-hidup tanpa ampun. Tatapan mata Alina mengunci pergerakan pria itu,
membuat kakinya terasa lemas dan tidak mampu melangkah kabur dari sana. Dengan suara yang sangat tenang namun menggema kuat ke seluruh penjuru ruangan, Alina mulai menyampaikan pidato utamanya. Dia berbicara tentang integritas, keadilan, dan nilai moral yang selalu dijunjung tinggi oleh keluarga besar Kusuma selama ini. Setiap kalimat yang diucapkan terasa seperti cambuk api yang menyambar telinga. Bima menguliti semua kebohongan dan kesombongannya. Para tamu undangan mendengarkan dengan penuh kekaguman, tidak menyadari badai mematikan yang sedang diarahkan kepada pria lusuh di depan mereka. Malam ini adalah panggung peradilan yang sengaja dirancang untuk menghukum satu orang pendosa besar. Alina perlahan berjalan menyusuri panggung, mendekati ujung tempat Bima berdiri gemetar dengan wajah yang sepucat mayat hidup. Dia mengubah nada suaranya menjadi lebih tajam, menembus keheningan aula dengan pernyataan yang membuat semua tamu terkejut. Sang pewaris mengungkapkan bahwa belakangan ini ada seekor parasit serakah yang mencoba merusak ekosistem bisnis keluarga Kusuma. Seseorang yang menggunakan kelicikan, manipulasi, dan kekerasan fisik untuk mencapai puncak kekuasaan tanpa mempedulikan nyawa orang lain. Semua orang di ruangan itu saling berpandangan, bertanya-tanya siapa pengkhianat bodoh yang berani menantang kematian tersebut. Layar proyektor raksasa di belakang panggung tiba-tiba menyala, menampilkan sebuah dokumen investigasi keuangan yang sangat rinci. Layar itu menunjukkan bukti aliran dana gelap, penggelapan pajak, dan korupsi yang dilakukan oleh mantan direktur sebuah anak perusahaan. Wajah Bima terpampang jelas di layar tersebut, lengkap dengan rincian mutasi rekening ilegal yang dia lakukan selama setahun terakhir. Gumaman kaget dan tatapan sinis mulai bermunculan dari para miliarder yang hadir malam itu menyadari identitas sang penjahat. Bima menundukkan kepalanya dalam-dalam, merasa ditelanjangi di hadapan seluruh penguasa ekonomi negeri ini. Tidak berhenti sampai di situ, layar raksasa itu kemudian berganti menampilkan rekaman suara dari rapat pemegang saham. Suara Bima yang memelas dan keputusasaannya saat meminjam dana dari rentenir ilegal terdengar sangat jelas di seluruh penjuru aula. Para petinggi bank dan investor elit yang hadir malam ini menggelengkan kepala melihat kebodohan pria arogan tersebut. Mereka menyadari bahwa pria malang di barisan depan itu adalah bangkai hidup yang sudah tidak memiliki masa depan lagi. Kehancuran karir dan reputasi Bima kini telah menjadi tontonan publik yang sangat memalukan dan permanen. Alina menatap Bima dengan senyum dingin yang menyimpan ribuan pedang dendam siap menembus jantung pria serakah tersebut. Dia kemudian menceritakan kisah tentang seorang wanita bodoh yang rela membuang kemewahannya demi mencari cinta suci dari pria biasa. Wanita itu memasak, membersihkan rumah, dan merawat suaminya, namun hanya dibalas dengan pengkhianatan, hinaan, dan siksaan fisik yang brutal. Para tamu undangan mulai berbisik-bisik, merasa ngeri mendengar kisah kekejaman rumah tangga yang sangat tragis tersebut. Bima menutup telinganya dengan kedua tangan, tidak sanggup mendengar dosa-dosanya dibongkar di depan umum. Untuk memberikan pukulan emosional yang paling mematikan, Alina memberikan isyarat kepada asisten setianya Haris yang berdiri di sudut. Layar segera menampilkan gambar lengan kiri yang melepuh merah dan hancur akibat siraman air mendidih yang sangat panas. Suara tarikan napas ngeri terdengar serentak dari para tamu wanita sosialita yang tidak menyangka ada kekejaman seperti itu. Alina perlahan menyibakkan kain transparan di lengan kiri gaun merahnya, memperlihatkan sisa luka bakar yang masih sangat jelas. Fakta mengerikan ini menghantam logika semua orang, menyadarkan mereka bahwa wanita dalam kisah itu adalah sang pewaris. Kemarahan massal seketika meledak di dalam aula mewah itu, mengubah suasana pesta elegan sidang menjadi ruang sidang yang mencekam. Tatapan mata ratusan tamu undangan kini menyorot tajam ke arah Bima, dipenuhi dengan kebencian dan rasa jijik yang mendalam. Mereka mengutuk pria berjas lusuh itu sebagai monster tidak berhati yang pantas mendapatkan hukuman paling berat di dunia ini. Bima jatuh terduduk di lantai marmer yang dingin. Kakinya benar-benar lumpuh, tidak mampu menopang beban ketakutan luar biasa. Dia mencoba membuka mulut untuk membela diri, namun pita suaranya seolah terputus oleh rasa panik. Alina menuruni tangga panggung dengan keanggunan yang mematikan, melangkah perlahan mendekati pria yang sedang meringkuk di lantai itu. Hak sepatu tingginya berbunyi nyaring di atas lantai marmer, menciptakan irama kematian yang terus terngiang di telinga Bima. Sang ratu berhenti tepat di hadapan mantan suaminya, menatap rendah ke arah pria yang dulu selalu menginjak-injak harga dirinya.
Bima mengangkat wajahnya yang berurai air mata, menyatukan kedua tangannya dan mulai memohon ampun dengan suara yang sangat menyedihkan. Kesombongannya telah hancur menjadi debu yang tertiup angin digantikan oleh rasa takut kehilangan nyawa. Pria malang itu bersujud di ujung kaki Alina, mengemis belas kasihan dan meminta agar semua hukuman ini segera dihentikan. Dia berteriak histeris mengakui semua kebodohannya dan berjanji akan menjadi budak seumur hidup asalkan Alina mau memaafkan kesalahannya malam ini. Bima memanggil Alina dengan sebutan istri tercinta, sebuah panggilan yang terdengar sangat menjijikkan keluar dari bibir kotor pria tersebut. Para tamu yang menyaksikan adegan memalukan itu hanya bisa mencibir melihat betapa rendahnya harga diri pria arogan ini sekarang. Tidak ada satupun tangan yang terulur untuk menyelamatkannya dari jurang kehancuran. Mendengar kata istri keluar dari mulut Bima, ekspresi wajah Alina menjadi semakin dingin seperti balok es abadi di kutub. Dia menunduk sedikit, lalu berbisik tajam tepat di telinga pria itu, memastikan hanya Bima yang bisa mendengar kalimatnya. Alina mengatakan bahwa gelar istri sudah mati bersama tumpahan air, mendidih di dapur sempit yang penuh dengan penderitaan itu. Kata-kata beracun itu merobek sisa kewarasan. Bima menyadarkannya bahwa tidak ada setetes pun pengampunan yang tersisa untuknya di dunia. Dia terisak keras meratapi kebodohannya membuang berlian berharga demi mengejar ambisi buta semata. Hari segera melangkah maju diiringi oleh 4 pengawal bertubuh raksasa yang langsung menarik paksa tubuh Bima untuk berdiri. Pria sombong itu meronta-ronta seperti hewan buruan yang terperangkap dalam jaring baja. Namun tenaga para pengawal terlalu kuat. Saat tubuhnya ditarik kasar, sebuah dokumen kertas meluncur jatuh dari dalam saku jas usangnya dan mendarat di lantai. Haris memungut kertas itu, membacanya sekilas lalu menyerahkannya kepada sang pewaris tahta dengan senyum sinis yang penuh arti. Dokumen itu adalah surat kuasa penjualan rumah palsu yang baru saja ditandatangani sendiri oleh Bima semalam. Alina membuka lipatan kertas itu dan membacanya dengan suara lantang, agar seluruh tamu undangan bisa mendengarnya dengan jelas. Dia mengumumkan bahwa selain melakukan korupsi dan kekerasan fisik, pria ini juga baru saja melakukan kejahatan pemalsuan dokumen resmi. Bima memalsukan tanda tangan istrinya demi menjual aset terakhir untuk melunasi hutang kepada sindikat rentenir ilegal yang sangat kejam. Fakta mengejutkan ini semakin menambah daftar panjang kejahatan. Bima memastikan pria itu akan menghabiskan sisa hidupnya di balik jeruji besi. Ketamakan telah membimbing langkah Bima menuju kebinasaan absolut tanpa bisa dihindari lagi. Suara sirene mobil polisi mendadak terdengar meraung-raung dari luar gedung hotel, memecah ketegangan di dalam aula yang megah. Rombongan petugas kepolisian berseragam lengkap melangkah masuk menembus kerumunan tamu elit dengan wajah tegas dan langkah tegap penuh wibawa. Mereka dipimpin oleh seorang perwira tinggi yang langsung menghampiri Alina dan memberikan hormat sopan kepada sang putri mahkota Kusuma. Perwira itu menyatakan bahwa mereka telah menerima semua bukti kejahatan yang dikirimkan oleh tim legal dan siap melakukan penangkapan. Bima memberontak semakin liar, menyadari bahwa kebebasannya akan segera dirampas paksa malam ini. 2 orang polisi berbadan tegap segera menangkap kedua lengan Bima, melipatnya ke belakang punggung dengan gerakan taktis yang sangat cepat. Suara logam dingin dari borgol yang mengunci pergelangan tangannya terdengar sangat nyaring, menandai akhir dari era kesombongan direktur muda tersebut. Bima menangis terseduh-seduh menatap nanar ke arah Alina, berharap ada keajaiban yang bisa membebaskannya dari mimpi buruk ini sekarang. Namun tatapan wanita itu kosong, tidak memancarkan emosi apapun, seolah memandang setumpuk sampah yang baru saja disingkirkan dari jalannya. Para tamu memandang proses penangkapan itu dengan perasaan lega yang luar biasa. Saat Bima diseret secara paksa melewati kerumunan tamu, dia mendapat banyak hinaan dan cacian dari para sosialitas serta pengusaha. Seseorang bahkan dengan sengaja menumpahkan segelas anggur merah ke wajah Bima, membuat penampilannya menjadi semakin tragis dan sangat menyedihkan. Pria yang dulu selalu membanggakan jas mahal dan mobil mewah itu kini harus berjalan dengan kepala tertunduk penuh rasa malu. Kilatan lampu kamera wartawan kembali menyambar merekam setiap detik kejatuhan pria serakah ini untuk disiarkan di seluruh media nasional. Hukuman sosial ini jauh lebih menyakitkan daripada pukulan fisik yang dia terima semalam.
Bima terus diseret keluar dari lobi hotel yang gemerlap menuju mobil patroli polisi yang sudah menunggu di luar pintu. Udara malam yang dingin langsung menyengat kulitnya yang basah oleh keringat dan tumpahan anggur merah menambah penderitaan fisiknya seketika. Dia menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya melihat kemegahan menara hotel yang bersinar terang melambangkan kekuasaan mantan istrinya kini. Kesempatan emas untuk menjadi bagian dari dinasti penguasa bisnis terbesar telah dia hancurkan sendiri menggunakan kedua tangannya yang penuh kekerasan. Pintu mobil patroli ditutup rapat, mengurung pria jahat itu dalam kegelapan tak berujung. Kembali ke dalam aula utama, suasana perlahan mulai mencair, setelah parasit pengganggu itu berhasil disingkirkan dari hadapan para tamu. Sang ketua Kusuma kembali mengambil alih kendali panggung, menenangkan seluruh hadirin dan mengucapkan terima kasih atas dukungan moral mereka. Dia menegaskan bahwa keluarga Kusuma tidak akan pernah menoleransi tindakan kejahatan dalam bentuk apapun baik di dalam maupun luar perusahaan. Pernyataan tegas ini disambut dengan tepuk tangan meriah yang menggelegar mengukuhkan posisi dominan grup mereka di mata seluruh dunia bisnis. Keadilan telah ditegakkan dengan cara yang paling elegan namun luar biasa brutal. Alina kembali menaiki panggung dengan langkah ringan, seolah beban berat yang selama ini menekan dadanya telah terangkat sepenuhnya malam ini. Dia mengambil segelas sampanye dari pelayan, lalu mengangkatnya tinggi-tinggi mengajak seluruh tamu untuk bersulang merayakan masa depan gemilang. Sorak-sorai menggema saat ratusan gelas kristal saling beradu menciptakan melodi kemenangan yang sangat manis bagi sang pewaris tunggal. Tidak ada lagi bayang-bayang masa lalu yang menyiksa, karena dia telah berhasil mengubur semua rasa sakit itu selamanya. Malam ini adalah titik awal kelahirannya kembali sebagai ratu bisnis yang tidak terkalahkan. Di sudut lain kota, mobil patroli polisi yang membawa Bima melaju kencang menembus jalanan sepi menuju kantor polisi pusat. Pria malang itu meringkuk di kursi belakang meratapi nasibnya yang berubah drastis dari seorang direktur menjadi tahanan dalam semalam. Di dalam sel tahanan nanti dia harus menghadapi ancaman puluhan tahun penjara dan juga kemarahan dari bos rentenir kejam. Hidupnya telah benar-benar hancur lebur. Tidak ada satu pihak pun yang mau menolong pengkhianat serakah yang tidak tahu diuntung. Air matanya mengalir deras namun tidak akan pernah bisa mencuci dosa-dosa besarnya. Keesokan paginya berita tentang penangkapan mantan direktur Bima menghiasi halaman depan semua surat kabar dan berbagai media berita online. Fakta tentang penganiayaan terhadap istri dan penggelapan dana perusahaan menjadi topik pembicaraan terpanas di seluruh pelosok negeri hari itu. Publik mengutuk keras perbuatan Bima, sementara reputasi Alina meroket tajam sebagai sosok wanita tangguh yang berani melawan kekerasan rumah tangga. Dukungan mengalir deras untuk grup Kusuma membuat nilai saham mereka melonjak drastis ke titik tertinggi sepanjang sejarah berdirinya perusahaan. Kehancuran musuh telah berubah menjadi keuntungan mutlak bagi strategi bisnis keluarga raksasa tersebut. Bima duduk sendirian di sudut sel tahanan yang lembab dan berbau pesing menatap nanar ke arah jeruji besi berkarat. Dia tidak bisa tidur semalaman karena terus dihantui oleh tatapan dingin mematikan dari Alina saat berada di atas panggung semalam. Mantan bawahannya yang dulu sering dia hina mungkin sedang menertawakannya sekarang menikmati kejatuhan bos sombong yang sangat mereka benci. Pria itu menutupi wajahnya dengan kedua tangan menangis dalam diam meratapi setiap keputusan bodoh yang telah membawanya ke neraka. Kesombongannya telah membunuh semua hal baik yang pernah dikirimkan Tuhan ke dalam hidupnya. Di ruang interogasi polisi membeberkan semua bukti kejahatan finansial yang disusun dengan sangat rapi oleh tim intelijen keluarga Kusuma. Tidak ada celah sedikit pun bagi pengacara manapun untuk bisa membebaskan Bima dari jerat hukum yang sangat ketat dan mematikan. Dia dihadapkan pada kenyataan bahwa dia harus mendekam di penjara selama belasan tahun dan diwajibkan membayar denda miliaran rupiah. Beban hutang dari rentenir ilegal juga masih menunggu di luar sana siap mencabik-cabik sisa nyawanya jika dia bebas nanti. Hidup pria arogan ini secara resmi telah berakhir dalam penderitaan yang sangat kelam. Kembali ke menara tinggi Kusuma, sang ratu bisnis duduk di kursi kebesarannya membaca laporan kepolisian dengan senyum penuh kepuasan. Dendamnya telah terbayar lunas, keadilan telah ditegakkan. Dan pria kejam itu kini membusuk di tempat yang paling pantas untuknya. Dia menutup map laporan itu, lalu mengalihkan pandangannya keluar jendela menatap kota besar yang kini berada dalam genggamannya.
Pelajaran pahit tentang pengkhianatan dan kelemahan telah menempa dirinya menjadi pemimpin baja yang tidak akan pernah meneteskan air mata lagi. Masa lalu yang kelam kini resmi ditutup digantikan fajar kemenangan yang sangat terang. Ruang sidang pengadilan negeri dipenuhi oleh sorotan kamera wartawan yang meliput kasus paling menggemparkan di seluruh penjuru negeri tahun ini. Bima duduk di kursi terdakwa dengan wajah kuyu memakai rompi tahanan berwarna oranye yang sangat kontras dengan kemewahan masa lalunya. Hakim ketua mengetukkan palu kayu dengan keras membacakan vonis hukuman penjara selama 20 tahun, tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Hukuman berat ini diberikan atas berbagai tuduhan kejahatan finansial, pemalsuan dokumen, serta kekerasan dalam rumah tangga yang sangat brutal. Pria sombong itu hanya bisa menundukkan kepalanya dalam diam menerima kehancuran total seluruh hidupnya. Hakim ketua kembali membacakan rincian tuntutan yang memberatkan posisi Bima dalam persidangan terbuka yang disaksikan seluruh masyarakat negara ini. Bukti rekaman kamera keamanan yang memperlihatkan tindakan beringas Bima saat menganiaya istrinya diputar ulang di layar raksasa ruang sidang. Suasana pengadilan mendadak riuh oleh cacian dari pengunjung sidang yang tidak bisa menahan rasa marah melihat kekejaman pria tersebut. Pengacara Bima yang ditunjuk oleh negara bahkan tidak mampu menyusun satupun argumen pembelaan karena seluruh bukti sudah sangat telak. Persidangan ini merupakan perwujudan hukum karma yang bekerja sangat cepat menghukum pria paling kejam itu. Di sudut lain ruang sidang, beberapa pria berwajah garang yang merupakan utusan sindikat rentenir ilegal terlihat duduk mengamati. Mereka memberikan tatapan mengancam setiap kali Bima secara tidak sengaja menoleh ke arah bangku pengunjung yang sangat padat tersebut. Sang mantan direktur sadar bahwa meskipun dia berada di bawah perlindungan polisi para lintah darat itu memiliki jaringan luas, nyawanya kini tidak lagi memiliki harga sama sekali, dan dia tahu sel penjara pun tidak akan bisa melindunginya selamanya. Rasa panik yang luar biasa membuat napas Bima terasa sesak hingga dia nyaris jatuh pingsan di kursi terdakwa. Bahkan keluarga besar Bima yang dulu selalu membanggakannya kini menolak untuk hadir atau sekadar menjenguknya di ruang tahanan pengadilan. Mereka merasa sangat malu, karena seluruh aib dan kejahatan Bima telah menjadi konsumsi publik yang disiarkan langsung setiap hari. Mantan rekan kerja dan orang-orang yang dulu sering menjilatnya kini berbalik mengutuk pria itu agar mendapat hukuman maksimal. Isolasi sosial ini merupakan racun psikologis yang paling mematikan, menghancurkan kewarasan Bima dari dalam secara sangat lambat dan menyakitkan. Kesombongan yang dulu diagungkannya, kini justru menjadi penggali kubur bagi masa depan dan martabatnya sendiri selamanya. Masalah pria jahat itu tidak berhenti pada vonis pengadilan yang sangat berat karena sindikat rentenir ilegal masih mengincar nyawanya. Pasukan keamanan grup Kusuma sengaja membiarkan informasi mengenai lokasi pemindahan tahanan Bima bocor ke telinga para preman kejam tersebut. Saat Bima dimasukkan ke dalam sel penjara dengan tingkat keamanan tinggi, persar, dia langsung disambut oleh beberapa narapidana bertato menyeramkan. Narapidana tersebut ternyata adalah bawahan dari bos rentenir yang sengaja ditanam di dalam penjara untuk menagih hutang berdarah Bima. Setiap detik sisa hidupnya di balik jeruji besi akan dipenuhi oleh siksaan fisik dan ketakutan abadi. Jauh dari keramaian sidang pengadilan yang sangat memalukan itu, Alina sedang memimpin sebuah rapat evaluasi proyek di kantornya. Dia mengabaikan semua liputan media tentang mantan suaminya, memilih untuk memusatkan seluruh perhatiannya pada pengembangan strategi investasi masa depan. Bagi sang ratu bisnis masa lalu yang kelam itu sudah sepenuhnya terkubur dalam bersamaan dengan jatuhnya palu vonis hakim. Para manajer senior mempresentasikan laporan keuangan dengan penuh semangat, menyadari bahwa perusahaan kini berada di tangan pemimpin yang luar biasa. Ketelitian dan kecerdasan analisis Alina selalu berhasil menemukan celah keuntungan yang tersembunyi. Setelah rapat yang memakan waktu berjam-jam itu selesai, Haris masuk membawa secangkir teh kamomil hangat untuk nona mudanya. Asisten setia itu melaporkan secara lisan bahwa putusan hakim telah resmi dijatuhkan dan Bima langsung dieksekusi ke lembaga pemasyarakatan. Alina menyesap tehnya dengan sangat tenang. Wajahnya sama sekali tidak menunjukkan ekspresi kemenangan berlebihan atau kepuasan yang tidak perlu. Dia hanya mengangguk pelan, menandakan bahwa misi pembalasan dendam ini telah resmi ditutup tanpa ada urusan yang tersisa lagi.
Waktu dan energi berharganya kini hanya akan didedikasikan untuk membangun kerajaan bisnis yang jauh lebih kuat. Di dalam ruang kerja super mewah yang terletak di puncak menara tertinggi kota, Alina mematikan layar televisi berukuran raksasa. Siaran langsung mengenai jalannya sidang putusan tersebut baru saja berakhir menutup babak paling kelam dalam sejarah kehidupan masa mudanya. Wanita cantik itu berdiri melangkah perlahan menuju jendela kaca besar yang menyajikan pemandangan lanskap kota metropolis yang sangat sibuk. Hatinya kini terasa sangat ringan tanpa ada lagi beban dendam atau rasa sakit yang mengganjal di dalam relung jiwanya. Pembalasan dendam yang disusunnya dengan kecerdasan luar biasa akhirnya telah selesai dieksekusi secara sempurna hari ini. Tangan kanannya bergerak pelan menyentuh permukaan kulit di lengan kiri yang kini memancarkan bekas luka bakar kemerahan yang memudar. Luka permanen ini tidak lagi dia sembunyikan di balik perban atau lengan baju panjang seperti wanita yang merasa malu. Sebaliknya, bekas luka ini dibiarkan terlihat sebagai lambang keberanian, ketahanan mental, serta pengingat tentang kejamnya ilusi cinta tanpa logika. Setiap kali dia menatap jejak penderitaan itu, dia selalu teringat bahwa kebaikan hati yang salah tempat hanya akan membawa malapetaka. Pelajaran berharga ini telah menempa karakternya menjadi seorang pemimpin wanita berdarah dingin, namun sangat bijaksana. Haris, sang asisten setia, melangkah masuk ke dalam ruangan dengan membawa tumpukan dokumen tebal berisi laporan strategis perusahaan internasional. Pria parubaya itu membungkuk hormat lalu meletakkan semua berkas penting tersebut di atas meja kerja mahoni yang mengkilap. Dia melaporkan bahwa pergerakan saham perusahaan terus mengalami peningkatan drastis berkat sentimen positif masyarakat terhadap keberanian nona muda mereka. Publik sangat mengagumi ketegasan sang pewaris dalam menumpas korupsi internal dan membersihkan manajemen dari para parasit yang sangat merugikan. Reputasi Alina kini berdiri sejajar dengan para tokoh pebisnis paling berpengaruh di daratan benua ini. Sang ratu melangkah kembali ke mejanya lalu duduk dengan postur sempurna, menandakan kesiapannya untuk memimpin kerajaan ekonomi raksasa ini. Dia memberikan instruksi pertama sebagai pemegang kekuasaan mutlak, yaitu mendirikan yayasan khusus yang memberikan bantuan hukum bagi wanita tertindas. Alina ingin memastikan tidak ada lagi wanita malang yang harus menderita dalam diam akibat kekerasan domestik yang sangat kejam. Yayasan ini akan didanai sepenuhnya oleh grup Kusuma, memberikan perlindungan keamanan dan modal usaha bagi korban yang ingin bangkit. Keputusan mulia ini merupakan wujud empati tersembunyi yang masih tersimpan di balik ketegasan sikapnya. Sore harinya, Alina meminta sopir pribadinya untuk mengemudikan mobil menuju lingkungan kumuh tempat dia dan Bima dulu pernah tinggal. Dia berdiri di depan rumah kecil yang kini terlihat sangat kusam dan tidak terawat, menyimpan jutaan penderitaan masa lalu. Warga sekitar yang dulu sering mengabaikannya kini menatap dengan penuh kekaguman melihat iringan pengawal berpakaian hitam yang menjaganya ketat. Dia tidak berniat masuk ke dalam rumah tersebut, melainkan hanya ingin memastikan bahwa dia telah benar-benar mengikhlaskan segalanya. Alina menginstruksikan Haris untuk segera menghancurkan rumah itu dan membangun sebuah panti asuhan megah. Pembangunan panti asuhan di atas tanah penuh kenangan pahit itu merupakan simbol transformasi dari rasa sakit menjadi sumber harapan. Anak-anak terlantar akan mendapatkan tempat tinggal yang hangat, pendidikan yang layak, dan masa depan yang jauh lebih cerah. Alina memastikan seluruh dana operasional panti asuhan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh anggaran tanggung jawab sosial dari perusahaan raksasa miliknya. Keputusan ini menghapus seluruh jejak kelam Bima dari lingkungan tersebut, menggantinya dengan doa dan kebahagiaan dari anak-anak yatim. Rasa sakit di lengannya kini telah berubah menjadi pelukan hangat bagi mereka yang membutuhkan bantuan. Hari berganti minggu, dan Alina mulai menjalankan perannya sebagai ketua dewan direksi yang baru dengan otoritas yang tidak terbantahkan. Ruang rapat raksasa yang dulunya selalu diwarnai oleh perdebatan panas antar pemegang saham senior kini menjadi sangat tertib. Setiap kali wanita berwajah dingin itu melangkah masuk, seluruh anggota dewan segera menundukkan kepala memberikan penghormatan yang luar biasa. Tidak ada satu orang pun yang berani mempertanyakan kebijakannya setelah melihat betapa mengerikannya nasib Bima yang telah hancur lebur. Ketakutan dan rasa hormat yang mendalam kini menjadi fondasi utama dalam sistem kepemimpinan barunya selamanya.
Sementara itu sang ayah yang merupakan pendiri kerajaan bisnis tersebut kini menikmati masa pensiunnya dengan sangat tenang dan damai. Pria parubaya itu menghabiskan hari-harinya memancing di danau pribadi, sambil sesekali memantau perkembangan perusahaan dari layar tablet. Dia merasa sangat bangga melihat putri tunggalnya tumbuh melampaui semua ekspektasinya dan berhasil mengubah kelemahan masa lalu menjadi kekuatan. Badai pengkhianatan yang sempat mengguncang keluarga mereka ternyata adalah ujian terbaik untuk mengasah pedang kepemimpinan pewaris yang paling sejati. Dinasti Kusuma dipastikan akan terus berdiri tegak selama berabad-abad di bawah tangan besi putrinya. Di bawah arahan visi strategis yang sangat tajam dari Alina Grup raksasa ini mulai memperluas invasi pasarnya ke mancanegara. Berbagai perusahaan kompetitor yang dulu sering meremehkan langkah bisnis mereka, kini terpaksa mundur perlahan karena tidak mampu menghadapi agresi. Keputusan-keputusan berani yang diambil sang ratu terbukti selalu tepat sasaran menciptakan keuntungan finansial yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Tidak ada satu pesaing pun yang berani menggunakan taktik kotor karena jaringan intelijen Haris selalu berhasil membongkar rahasia mereka. Kekuasaan absolut ini memastikan keamanan keluarga serta seluruh karyawan yang bernaung di bawah bendera perusahaannya. 1 tahun telah berlalu sejak malam perayaan yang menghancurkan Bima dan dunia kini mengenal sosok Alina dengan sangat baik. Malam ini sebuah acara penghormatan bisnis tingkat internasional diselenggarakan di ibu kota, mengundang puluhan taipan paling berpengaruh di dunia. Alina tiba di lokasi acara menggunakan mobil anti peluru, dikawal oleh iring-iringan pasukan keamanan bersenjata yang sangat ketat. Gaun malam elegan yang dikenakannya menyapu karpet merah memancarkan harisma yang membuat semua jurnalis berlomba mengambil foto sang penguasa. Langkah kakinya sangat mantap membuktikan bahwa wanita sekuat dirinya tidak akan pernah bisa dijatuhkan. Saat namanya dipanggil untuk menerima penghargaan sebagai pemimpin bisnis paling inovatif tahun ini, seisi ruangan serentak berdiri memberikan penghormatan. Tepuk tangan gemuruh terdengar menggetarkan dinding. Dinding gedung mewah tersebut menyambut sosok yang kini menduduki tahta tertinggi perekonomian Asia. Alina naik ke atas panggung dengan senyuman misterius mengingat kembali jalan berdarah yang harus dilewatinya untuk mencapai titik terang ini. Dia berterima kasih kepada seluruh tim kerjanya. Namun dalam hatinya dia juga berterima kasih pada rasa sakit masa lalu. Luka yang diberikan oleh pengkhianat serakah itulah yang telah membangkitkan naga raksasa yang tertidur. Cerita tentang istri miskin yang disiksa oleh suaminya kini hanya menjadi sebuah legenda urban pengingat bagi setiap pria sombong. Pria kejam yang dulu menyiram air mendidih kini hanya bisa meratapi penderitaan tanpa akhir di balik dinginnya jeru Giselle. Keadilan telah dibayar lunas dengan harga yang paling menyakitkan menutup buku takdir mantan suami tanpa memberikan celah pengampunan sedikit pun. Sang pewaris terus memimpin kerajaannya dengan gemilang membuktikan bahwa wanita sejati tidak akan pernah mati saat dilempar ke bara api. Sebaliknya bara api itulah yang membentuknya menjadi berlian paling berharga yang tidak bisa dihancurkan. Malam pesta yang megah itu akhirnya selesai ketika jarum jam menunjuk angka 12 malam waktu ibu kota setempat. Alina melangkah kembali menuju mobil mewahnya diiringi oleh pengawal setia Haris yang dengan sigap membuka pintu untuk nona mudanya. Sinar lampu jalanan memantul pada kaca jendela mobil saat kendaraan tersebut melesat mulus membelah kesunyian kota yang sedang tertidur. Dia menyandarkan kepalanya menatap hamparan bintang di langit bersyukur atas kekuatan luar biasa yang berhasil dia temukan di dalam keputusasaan. Hidup barunya kini tidak diisi oleh kepalsuan melainkan kemenangan mutlak yang akan abadi selamanya. Roda kendaraan terus berputar membawa sang pemegang tahta tertinggi menuju kediaman mewahnya yang selalu aman dari segala bentuk ancaman. Bayangan masa lalu yang kelam telah benar-benar tertinggal jauh di belakang hilang terbawa angin malam yang berhembus dingin. Mulai besok matahari akan terbit dengan cahaya yang jauh lebih terang menyinari kerajaan bisnis yang dikelolanya dengan sangat brilian. Alina menutup matanya sejenak membiarkan senyum tulus mengembang di wajah indahnya, menikmati kedamaian hati yang tidak bisa dibeli uang. Sebuah kisah tragis tentang pengorbanan kini telah ditutup sempurna dengan pembalasan dendam yang sangat memuaskan. Sesampainya di rumah angin sejuk menyapu wajah cantik Alina saat dia berdiri santai di balkon kediaman mewahnya.
Dia memejamkan mata merasakan kebebasan mutlak yang kini mengalir deras di dalam setiap pembuluh darah di sekujur tubuhnya. Tidak ada lagi ketakutan saat mendengar suara langkah kaki, tidak ada lagi rasa cemas setiap kali pintu rumah dibuka. Dia telah merebut kembali kemerdekaan hidupnya dari tangan seorang tiran kecil yang tidak tahu cara menghargai permata yang sangat berharga. Masa lalunya telah mati dibakar oleh tekad membara, dan kini dia terlahir kembali sebagai pemenang abadi.